Sebelum dia mendekati Xuan Guang dan yang lainnya, Limuran membuka mata dewa ketiga di antara kedua alisnya, dan tiba-tiba kegelapan menelan sekelilingnya. Limuran mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pupil hitamnya. Sebuah pola sihir hitam muncul di pupil hitamnya, berkedip-kedip dan muncul, menyebabkan kegelapan di sekitarnya menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, Xuan Guang dan yang lainnya diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Master Xuan Guang perlahan memanggil pedang Xuan Guang. Di bawah dorongan energi sejati dan kekuatan magisnya, pedang itu memancarkan cahaya spiritual yang sangat menyilaukan, menembus kegelapan di sekitarnya. Sebagian besar cahaya pedang ditelan kegelapan, tetapi cahaya pedang dari pedang ini semakin kuat. Pada saat ini, Penatua Tianji menghembuskan seteguk api hijau sejati, yang berubah menjadi lautan api hijau yang menyala-nyala, menyebar dalam kegelapan. Peri Ningyue juga mempersembahkan mutiara cemerlang seukuran kepalan tangan. Dengan berkah kekuatan magis, mutiara itu memancarkan lingkaran cahaya bak bulan keperakan, menerangi sekeliling dan mengusir kegelapan. Sesaat kemudian, cahaya pedang, api hijau, dan lingkaran cahaya bulan benar-benar memecah seluruh ruang gelap, dan ruang gelap ini berubah menjadi titik-titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Limuran juga menutup mata dewa ketiganya, meninggalkan jejak darah di antara alisnya. Xuan Guang dan ketiga temannya menggunakan kekuatan magis mereka masing-masing untuk dengan mudah mematahkan pupil gelap Limuran, yang telah diberkati oleh pola ibel surgawi. Xuan Guang mendengus dingin dan berkata, kekuatan atribut kegelapanmu cukup mengesankan, hampir sebanding dengan kami. Tapi, kalau kau ingin menggunakan kegelapan untuk menjebak kami bertiga sekaligus, itu konyol. Sambil berbicara, Xuan Guang mengetuk pelan pedang di depannya, dan pedang itu segera melontarkan cahaya pedang mengerikan yang mengguncang dunia, membelah langit dan bumi menjadi dua. Cahaya pedang menebas di depan Limuran dengan momentum yang mencengangkan, dan ruang di sekitarnya disegel oleh energi pedang yang terkandung dalam pedang ini, membuat Limuran tidak dapat menghindar. Limuran berteriak keras, dan menggunakan seluruh tenaganya untuk melepaskan pedang cemerlang itu, menebas cahaya pedang dengan momentum luar biasa yang sama. Kedua cahaya pedang bertemu, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus. Energi pedang ini melesat ke segala arah, memotong semua yang menghalangi jalan mereka. Beberapa biksu malang di kejauhan terkena energi pedang dan terbasmi atau terluka. Kau benar-benar bisa menangkis pedangku. Xuan Guang mendengus kaget. Ia langsung mengambil pedang itu dan menebasnya lagi. Kekuatan pedang ini 3 kali lebih kuat. Limuran ketakutan. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan pedangnya untuk melawan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik pemurnian tubuh secara ekstrim. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah ditutupi lapisan sisik. Pedang Xuan Guang langsung menghancurkan cahaya pedang Limuran dan mengenai Limuran. Zirah lembut Limuran sangat kuat, tetapi terpotong oleh pedang, meninggalkan retakan sepanjang sekitar 30 cm. Darah merembes dari retakan itu, dan jelas lukanya cukup dalam. Berkat kemajuan pesat dalam latihan tubuh dan perlindungan tubuhnya yang kuat, Limuran berhasil menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu menahan pedang ini. Liu Chenfeng dan yang lainnya diam-diam terkejut. Master Xuan Guang adalah guru mereka dan pendekar pedang terkemuka di dunia spiritual. Kekuatan ilmu pedangnya tak terbayangkan. Di bawah pedang Xuan Guang, bahkan jika mereka bergabung, mereka takkan mampu menahan satu pukulan pun. Xuan Guang hanya memiliki pedang Tongtian Lingbao tingkat atas, bukan pedang Xuantian. Pedang Xuantian sangat langka dan kuat, hanya muncul di zaman kuno dan sudah lama menghilang dari dunia ini. Jika Xuan Guang memiliki pedang Xuantian, ia pasti bisa menghancurkan tubuh Limuran dengan satu serangan. Wajah Limuran berubah drastis. Ia menahan rasa sakit yang hebat dan sebelum Xuan Guang sempat menyerang untuk ketiga kalinya, ia mengambil inisiatif untuk membalas. Ia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hijau memancar darinya, berubah menjadi sulur-sulur tanaman merambat di langit. Limuran merangsang Xuantian Ancient Fin secara ekstrim. Wajahnya memucat dan tubuhnya perlahan mengerut. Ia bahkan menyuntikkan seluruh vitalitasnya yang kuat ke dalam Xuantian Ancient Fin. Diberkati oleh vitalitas yang luar biasa dan mana yang murni, tanaman rambat kuno Xuantian tumbuh dengan sangat pesat. Setiap helai energi surgawi di sekitarnya, di bawah pengaruh kekuatan seperti prinsip di dalam tanaman rambat kuno Xuantian, berubah menjadi helaian rambut hitam yang kuat. Dalam sekejap mata, Xuan Guang dan ketiga orang lainnya terlilit oleh tanaman rambat tersebut. Xuan Guang mendengus dingin, mengayunkan pedang di tangannya, dan dengan kilatan cahaya pedang, ia dengan mudah memotong lebih dari selusin tanaman merambat setebal lengannya. Namun, lebih banyak tanaman merambat melilitnya, memaksa Xuan Guang untuk terus mengayunkan pedang untuk memotong tanaman merambat tersebut agar tidak terjerat. Patua Tianji mengeluarkan kipas bulu hijau. Dengan sedikit ayunan kipas,
ia dapat mengubah seluruh energi langit dan bumi di sekitarnya menjadi api hijau murni, menyapu ke segala arah. Bahkan rambut hijau kuat dari tanaman merambat kuno Xuantian pun tak mampu menahan api hijau murni dan langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau. Tetua Tianji terus mengibaskan kipas bulu hijaunya, membentuk lautan api hijau murni di sekelilingnya, mencegah tanaman merambat kuno Xuantian mendekat. Kipas Qingyu ini juga merupakan harta karun Xuantian. Konon, kipas ini terbuat dari bulu burung Qingluan yang abadi, diresapi kekuatan hukum angin dan api, sehingga sangat kuat. Dalam adu kekuatan, kipas Qingyu mampu mengalahkan tanaman merambat kuno Xuantian. Pohon anggur kuno Xuantian belum menjerat Xuan Guang dan Tetua Tianji ketika ia sudah tidak mampu lagi menyebar dan tumbuh, dan tidak sempat mengancam peri Ning Yue yang berada lebih jauh. Pada saat ini, Qiongqi meraung dan menerkam ke arah peri Ning Yue. Peri Ning Yue menunjuk mutiara di depannya, dan mutiara itu memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Sinar cahaya ini bagaikan air yang mengalir, melilit tubuh Qiongqi yang besar dengan erat. Sekuat apapun Qiongqi menerjang, ia tak mampu melepaskan diri dari belenggu sinar cahaya itu. Dalam pertarungan antara Limuran, Xuan Guang, dan ketiganya, setiap gerakannya sangat dahsyat, dan setiap kekuatan magis mengandung hukum yang luar biasa. Belum lagi para kultivator tubuh spiritual, bahkan para tetua Mahayana biasa pun tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Limuran menyadari bahwa meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak dapat menjebak Xuan Guang dan yang lainnya. Terlebih lagi, tanaman merambat itu tampaknya terdorong mundur oleh upaya gabungan Xuan Guang dan Tetua Tianji. Hati Limuran mencelos, dan ia pun menarik kembali tanaman merambat itu. Pada saat yang sama, ia merentangkan tangannya dan diam-diam mengaktifkan teknik-teknik tanpa nama, mengaktifkan pola dao hitam putih khusus di lengannya. Ia menggambar lingkaran dengan telapak tangannya, dan energi langit dan bumi di sekitarnya mengalir ke telapak tangannya seperti sungai, membentuk segel hitam putih tanpa nama di depannya. Xuan Guang mengerutkan kening, lalu ia dan lelaki tua Tianji saling berpandangan. Keduanya tampak bingung. Mereka tidak dapat memahami asal-usul kekuatan magis Limuran. Namun, mereka berdua mampu merasakan kekuatan hukum yang dahsyat yang terkandung dalam segel tanpa nama itu. Berdasarkan hal ini saja, mereka dapat menyimpulkan bahwa ini pasti semacam kekuatan magis yang dahsyat. Kekuatan sihir macam apa ini? Dia bahkan menyimpan harta karun Xuantian, tapi dia masih menggunakan kekuatan sihir semacam ini. Kata Pak Tua Tianji lirih dengan bingung. Mungkin itu cuma tipuan. Ayo kita coba dulu. Teriak Xuan Guang pelan, lalu mengayunkan pedang di tangannya sekuat tenaga. Cahaya pedang menembus udara dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pedang itu begitu kuat sehingga Hualing yang tengah bertarung sengit dengan beberapa biksu Mahayana di kejauhan, turut merasakan cahaya pedang yang mengerikan itu. Hati-hati, seru Hualing. Jika pedang ini mengenainya, kemungkinannya kurang dari 50% dia bisa menangkisnya dengan aman. Dalam keputusasaannya, Hualing melepaskan gelombang esensi sejati dan kekuatan magis, dan kelopak-kelopak di sekitarnya memancarkan cahaya yang terus-menerus, memaksa mundur beberapa tetua yang terjerat dengannya. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi bayangan merah tua dan muncul di dekat Limuran. Seekor anggrek terbang keluar dari lengan baju Hualing, dan kelopak anggrek itu berubah menjadi ukuran besar 7 atau 8 kaki, membungkus dirinya dan Limuran lapis demi lapis, membentuk bola bunga yang rapat. Setiap lapisan kelopak bunga merupakan lapisan pelindung yang rapat. Hualing bahkan mengorbankan tubuh aslinya untuk melindungi Limuran dari pedang. Cahaya pedang menyambar dengan kekuatan membelah dunia, membelah bola bunga menjadi dua, tetapi cahaya pedang itu juga menghilang. Gadismu benar-benar bisa menangkis pedangku. Kau dianggap jenius di zaman itu. Master Xuan Guang mencibir. Ia mengeluarkan semburan energi sejati lagi, dan pedang itu menebas dengan momentum yang lebih dahsyat. Wajah Hualing langsung memucat. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis pedang sebelumnya, dan ia tak mampu menangkis pedang kedua apapun yang terjadi. Limuran dengan ringan mengetuk segel tanpa nama di depannya, dan segel itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, melindunginya dan Hualing di belakangnya. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang setelah cahaya pedang dengan momentum yang mengagumkan menebas segel yang tak bernama itu, ia berubah menjadi hembusan angin tanpa suara dan menghilang. Master Xuan Guang tertegun. Ia mengira Limuran telah menggunakan sihir spasial tingkat tinggi untuk memindahkan cahaya pedangnya ke tempat lain. Namun, setelah tertegun sejenak, ia masih tidak melihat cahaya pedang itu muncul dari tempat lain, malah benar-benar menghilang. Bisakah kau melenyapkan pedangku hanya dengan segel sihir? Xuan Guang tak percaya apa yang dilihatnya. Ia berteriak keras dan menebas 3 kali berturut-turut dengan pedangnya. Ketiga cahaya pedang itu semuanya mengenai segel tak bernama, lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap, bagaikan setetes air di lautan. Hualing terkejut sekaligus gembira melihat Limuran mampu menangkis beberapa sinar pedang tajam Xuan Guang. Saat itu,
Ia mendengar suara limuran. Aku akan menahan Xuan Guang dan Tianji. Mohon minta rekan Daois Hua untuk membantu Qiongqi menghadapi Peri Ningyue. Hua Ling mengangguk pelan, setuju. Peri Ningyue tampaknya yang paling lemah di antara Xuan Guang dan tiga lainnya, dan mungkin merupakan titik terobosan yang potensial. Jadi, ia berubah menjadi hantu dan terbang menuju Peri Ningyue. Xuan Guang dengan santai mengayunkan pedangnya dan mengenai Hua Ling, namun melihat limuran mengetuk segel tanpa nama itu, dan lapisan cahaya spiritual terbang keluar dari segel tanpa nama itu, membentuk segel tanpa nama yang lebih kecil, yang melindungi Hua Ling di depannya dan menangkis pedang itu untuknya. Dengan suara bang yang keras, cahaya pedang dan segel tak bernama yang lebih kecil itu lenyap bersama-sama dan hancur. Fluktuasi energi vital yang dihasilkan menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Xuan Guang mengerutkan kening. Dari mana datangnya segel anak ini? Kemampuan bertahannya sungguh kuat, tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi juga bisa digunakan untuk melindungi orang lain kapan saja. Tetua Tianji juga menggelengkan kepala, bingung. Keduanya telah hidup puluhan ribu tahun, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tak terbayangkan, namun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan limuran dengan segel tanpa nama itu. Jelas bahwa teknik yang ia gunakan adalah teknik yang belum pernah muncul di alam roh maupun alam ibel. Karena teknik ini belum pernah muncul sebelumnya, kemungkinan besar teknik ini merupakan kekuatan magis yang diciptakan sendiri. Sepanjang sejarah, banyak sekali kultivator telah mencapai tingkat Mahayana, tetapi kurang dari 1% yang berhasil menciptakan teknik magis mereka sendiri. Lebih lanjut, bahkan mereka yang memiliki teknik dan kekuatan magis ciptaan sendiri yang luar biasa kuat pun lebih langka, kurang dari 1:10.000. Limuran bahkan menggunakan segel magis ciptaan sendiri yang tidak disebutkan namanya ini untuk menangkis beberapa pedang Xuan Guang, mengejutkan Xuan Guang dan yang lainnya. Bakat dan pemahaman anak ini sungguh tinggi, sungguh mengerikan. Aku dan yang lainnya sudah dianggap jenius, itulah sebabnya kami mencapai apa yang kami miliki saat ini. Dia baru berlatih lebih dari 2000 tahun, tetapi dia benar-benar bisa mengembangkan kekuatan magis yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Dibandingkan dengannya, kami hanyalah katak di dalam sumur. Pak Tua Tianji mendesah pelan. Kenyataannya, meskipun limuran memiliki bakat dan pemahaman tingkat tinggi, ia belum mencapai level ini. Teknik seni tanpa namanya tidak diciptakan sendiri, melainkan berasal dari dua cermin berharga. Dan segel kekuatan ilahi tanpa nama ini dipicu oleh pola dao yang ia peroleh di alam ibel surgawi melalui penggunaan teknik seni tanpa nama. Teknik Nixian Jue yang Xuan Guang dan yang lainnya pahami dengan bantuan rune cermin ajaib tampaknya terlalu rendah dibandingkan dengan teknik Wuming Jue yang lengkap, sehingga dia sama sekali tidak dapat memahami asal-usul teknik limuran, apalagi misteri segel tanpa nama ini. Jika kita berdua bergabung, sekuat apapun kekuatan sihirnya, dia takkan mampu menahan kekuatan gabungan kita. Teriak Master Xuan Guang pelan, mengayunkan pedangnya terus-menerus. Esensi sejati dan kekuatan sihir yang melimpah tercurah, berubah menjadi cahaya pedang tajam, menebas ke arah limuran. Tetua Tianji juga dengan lembut mengipasi kipas bulu hijaunya, dan gumpalan api hijau murni menyembur keluar, menyapu ke arah limuran. Limuran menahan serangan-serangan ini hanya dengan segel tanpa nama. Entah itu cahaya pedang yang membelah dunia atau api biru paling murni, semuanya lenyap tanpa jejak setelah bersendewa dengan segel tanpa nama itu. Meskipun menahan kekuatan magis yang mengerikan, segel tanpa nama itu tetap utuh. Cahaya spiritual hitam putih mengalir tak menentu, mengubah semua serangan menjadi tak terlihat. Sesaat kemudian, ekspresi Tuan Xuan Guang dan Pak Tua Tianji sedikit berubah. Mereka samar-samar merasa sia-sia melanjutkan pertarungan seperti ini, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap limuran. Ketika Pak Tua Tianji mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa baik api hijau yang ia korbankan maupun cahaya pedang yang ditebas Xuan Guang, setelah bertemu dengan segel tanpa nama, keduanya langsung hancur menjadi energi langit dan bumi yang paling biasa. Sebagian besar energi langit dan bumi ini diserap oleh segel tanpa nama, dan sebagian kecil menghilang. Oleh karena itu, energi yang dipadatkan oleh segel tanpa nama semakin meningkat, dan semakin sulit baginya dan Xuan Guang untuk menghancurkan segel tanpa nama. Ini adalah bidang hukum, kata lelaki tua Tianji dengan ekspresi serius. Domain hukum. Xuan Guang terkejut. Konon, para kultivator yang menguasai kekuatan hukum yang dahsyat dapat, dengan kekuatan hukum tersebut, menciptakan domain khusus mereka sendiri di dalam area kecil. Domain ini juga disebut domain hukum. Di dalam domain hukum mereka sendiri, kultivator adalah penguasa area tersebut. Kekuatan hukum yang mereka kendalikan mendominasi area tersebut, dan bahkan beberapa kekuatan magis pun dipengaruhi oleh kekuatan ini. Kecuali jika lawan juga dapat menggunakan medan hukum yang kuat untuk bersaing dengannya, jika tidak, kultivator yang memiliki medan hukum hampir tidak bisa dihancurkan di medannya sendiri.
Dikabarkan bahwa hanya para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan di zaman kuno yang dapat menampilkan domain hukum hingga tingkat tertentu. Selain itu, hanya segelintir kultivator di tahap Mahayana akhir yang dapat melihat sekilas domain hukum dan nyaris tidak menampilkan domain hukum yang tampak biasa saja, tetapi sebenarnya tidak terlalu kuat. Dia baru berada di tahap Mahayana tengah dan belum mencapai tahap Mahayana akhir, tetapi dia benar-benar dapat menampilkan domain hukum. Xuan Guang tak percaya. Namun, kekuatan magis apapun yang mereka gunakan akan langsung lenyap menjadi energi biasa dari langit dan bumi begitu mereka bersendewa dengan segel tanpa nama itu. Dari sudut pandang ini, segel tanpa nama itu memang seperti medan hukum. Dalam arti tertentu, ruang gelap yang sebelumnya dipanggil limuran juga bisa dianggap sebagai ranah hukum. Namun, ranah ini terlalu lemah, sehingga mudah digunakan melawan makhluk yang lebih rendah, tetapi rentan terhadap master sejati seperti Master Xuan Guang. Segel tanpa nama yang dipanggil limuran sangat kuat, praktis mengabaikan serangan dahsyat Master Xuan Guang dan Tetua Tianji. Ini adalah ranah hukum yang benar-benar kuat. Bocah ini benar-benar punya kemampuan seperti itu. Mata Xuan Guang menyipit, ekspresinya serius. Sepertinya kali ini, kita berdua harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk membasminya. Sejak aku menguasai domain cahaya pedang, aku belum pernah bertarung dengan siapapun dalam pertarungan sungguhan. Aku tidak menyangka bocah ini akan memaksaku menggunakan kekuatan sihir pamungkasku. Master Xuan Guang mengambil pedang di tangannya dan menunjukkan dua teknik pedang dengan tangan lainnya. Energi langit dan bumi di sekitarnya segera berubah menjadi sinar cahaya spiritual, yang ditarik bersama teknik pedangnya dan ditembuskan ke dalam pedang di tangannya. Pedang itu menjadi transparan sepenuhnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu menyerap semakin banyak esensi dan energi surgawi yang murni, menjadi semakin kuat. Akhirnya, pedang itu tak tertahankan lagi dan meledak dengan suara dentuman keras. Li Muran tercengang. Ini bukan tipuan, melainkan harta karun sungguhan yang meledak. Sebuah harta karun spiritual surgawi berkualitas tinggi dan luar biasa hancur begitu saja. Meskipun pedang ini bukan pedang Xuan Guang, pedang ini juga merupakan pedang kelahiran Xuan Guang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Saat Guru Xuan Guang kehilangan pedang Xuan Guang, beliau selalu menggunakan pedang ini sebagai pedang kelahirannya. Sekarang, Guru Xuan Guang benar-benar menyebabkan pedang ini hancur sendiri. Sungguh aneh. Namun, adegan selanjutnya membuat Li Muran langsung memahami situasinya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh ledakan pedang tiba-tiba berkumpul di sekitar Master Xuan Guang dan tidak menyebar, membentuk formasi pedang raksasa yang terdiri dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, panjangnya 100 kaki. Energi vital langit dan bumi di sekitarnya masih diserap ke dalam formasi pedang ini, dan kemudian secara alami diubah menjadi cahaya pedang baru. Li Muran mengulurkan jarinya dengan ragu-ragu dan sebuah jimat api peri terbang keluar, berubah menjadi bola api yang menyambar di dekat formasi pedang dan kemudian meledak dengan suara keras. Sebagian besar api raksasa yang dihasilkan oleh jimat api abadi menyebar ke formasi pedang. Namun, begitu api ini menyentuh formasi pedang, api tersebut langsung mengembun menjadi pedang-pedang berapi, menggantung di dalam formasi pedang, dan menjadi bagian dari formasi pedang. Domain seni pedang. Li Muran terkejut. Formasi pedang yang dilepaskan Xuan Guang sungguh luar biasa. Sepertinya sihir atau kekuatan suci apapun yang memasuki formasi pedang itu akan diubah menjadi cahaya pedang dan energi pedang oleh hukum-hukum kuat yang terkandung dalam domain seni pedang, menjadi bagian dari formasi pedang itu sendiri. Untuk melepaskan domain hukum sekuat itu, setidaknya harta karun Xuan Tian mampu menahannya. Pedang Master Xuan Guang hanyalah Tongtian Lingbao tingkat atas, yang tidak mampu menahannya, sehingga meledak. Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk seperti Master Xuan Guang tidak akan dengan mudah melepaskan kekuatan magis seperti itu. Ekspresi Tetua Tianji sedikit berubah. Ia dan Tuan Xuan Guang memiliki kualifikasi yang serupa, tetapi pemahaman mereka tentang kekuatan hukum sangat berbeda. Meskipun ia memiliki kipas King Yu, harta karun Xuan Tian, ia tidak mengendalikan kekuatan hukum yang terlalu kuat, dan tidak mampu menampilkan ranah hukum tingkat tinggi seperti itu. Mengenai apakah Master Xuan Guang bisa menggunakan bidang hukum, ia tidak yakin. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Master Xuan Guang menggunakan kekuatan magis seperti itu. Tetua Tianji tak kuasa menahan rasa pilu di hatinya. Ia, Tuan Xuan Guang, dan Peri Ningyue telah bekerja sama untuk merencanakan cermin harta karun itu. Jika ketiganya sama kuat dan saling mengimbangi, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika salah satu dari mereka sangat kuat, dan jika orang itu tergoda untuk mengingini harta karun itu untuk dirinya sendiri, bahaya tak terduga mungkin akan terjadi. Peri Ningyue, khususnya, memucat. Ia memahami betapa hebatnya kemampuan Guru Xuan Guang dalam menunjukkan kekuatan magis seperti itu. Ilmu pedang Guru Xuan Guang begitu tinggi sehingga ia dapat mengerahkan seluruh potensinya, sementara Tetua Tianji memiliki harta karun Xuan Tian.
Sebagai perbandingan, ia hanya mahir dalam alkimia dan penempaan senjata, dan kekuatannya sedikit lebih rendah daripada keduanya. Akan sulit baginya untuk menyaingi Guru Suanguang dan yang lainnya. Master Suan Guang berteriak pelan, dan cahaya pedang di sekitarnya tiba-tiba melesat keluar, memperluas area permainan pedang hingga puluhan mil ukurannya, dan menyelimuti limuran juga. Tiba-tiba, energi pedang dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah limuran. Setiap energi langit dan bumi di sekitarnya dapat diubah menjadi cahaya pedang tajam yang tak tertandingi dan mengenai titik-titik vitalnya. Limuran sudah siap. Ia menepuk lembut segel tanpa nama di depannya, dan segel itu memancarkan lapisan cahaya spiritual hitam dan dua warna, melindungi area di sekitarnya sejauh 100 kaki. Begitu energi pedang dan cahaya pedang itu bertemu dengan mata Dharma yang tak bernama, mereka segera menghilang dan berubah menjadi energi langit dan bumi yang paling biasa, tetapi sebagian besar energi langit dan bumi ini sekali lagi dipengaruhi oleh hukum ilmu pedang dan berubah menjadi cahaya pedang tajam lagi, terus menebas ke arah limuran. Pada titik ini, ranah hukum kedua belah pihak telah bersinggungan langsung. Siapapun yang ranah hukumnya lebih kuat akan mengalahkan lawan, atau bahkan mencaplok ranah lawan, sehingga memenangkan pertempuran pamungkas ini di dunia spiritual. Limuran mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan segel tanpa nama itu, sementara Master Suanguang juga memasang ekspresi serius, terus-menerus mengalirkan energi sejatinya. Keduanya sudah berusaha sekuat tenaga, tak berani menahan diri atau lengah sedikit pun. Pada titik di mana segel tanpa nama dan teknik pedang berbenturan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus menghilang lalu menyatu kembali, menghasilkan gelombang vitalitas mengerikan yang melonjak ke segala arah. Dalam radius 1000 mil, energi pedang tersebar di mana-mana dan vitalitas melonjak, membuat para kultivator di bawah tingkat Mahayana mustahil untuk mendekat. Konfrontasi yang begitu sengit, konfrontasi langsung dengan ranah hukum, apalagi para kultivator Mahayana biasa, bahkan keberadaan tetua Tianji pun tak mampu berkompromi. Lautan api biru yang ia panggil entah diubah menjadi serangkaian pedang api biru oleh ranah pedang atau lenyap oleh segel tak bernama limuran. Melihat bahwa ia tidak dapat mengendalikan situasi, tetua Tianji pun berhenti ikut serta dalam konfrontasi antara Guru Suanguang dan bidang hukum limuran, dan malah mengayunkan kipas King Yu-nya, menghembuskan api hijau murni ke arah Hualing. Di depan Hualing, lapisan kelopak spiritual muncul, tetapi kelopak ini dengan cepat layu dalam api hijau murni dan kemudian berubah menjadi gumpalan asap hijau. Hualing masih mengalirkan kekuatan sihirnya, dan kelopak bunga terus bermunculan di depannya, berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi api hijau murni. Akan tetapi, saat tetua Tianji terus mengayunkan kipas King Yu, energi langit dan bumi di sekitarnya juga berubah menjadi lebih banyak api hijau murni. Meskipun Hualing berjuang keras, dia hanya menunda waktu ditelan oleh api hijau murni, dan sulit untuk memaksa api hijau murni itu kembali. Meskipun Hualing juga seorang kultivator Mahayana akhir, dan setelah memurnikan air suci Yin Yang, dia sedikit lebih baik daripada kultivator Mahayana akhir biasa, tetapi dia masih sedikit lebih rendah daripada tetua Tianji. Tak jauh dari sana, Qiongqi meraung marah. Meskipun tubuhnya kuat dan kekuatannya kasar, kekuatan magis Perining Yue yang lembut dan anggun melilitnya seperti aliran air yang tak terputus, terus-menerus menjeratnya. Qiongqi menyerang dari segala arah, tetapi kekuatannya dilenyapkan oleh kekuatan magis yang lembut, dan ia tak pernah bisa lepas dari belenggu magis Perining Yue. Namun, Perining Yue juga berusaha sekuat tenaga. Jika ia sedikit saja santai, Qiongqi mungkin akan kesulitan melarikan diri. Begitu makhluk suci semacam ini lolos, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Limuran melihat Hualing perlahan-lahan tak berdaya melawan serangan ganas Pak Tua Tianji. Ia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan dua api 7 warna memancar darinya. Ternyata itu adalah sepasang ngengat 7 api. Limuran memisahkan dua sinar cahaya segel sihir tanpa nama untuk melindungi sepasang ngengat 7 api dan membiarkan mereka terbang keluar dari area tersebut. Setelah kedua ngengat 7 api terbang keluar dari area domain hukum tempat pertempuran sengit berlangsung, mereka langsung menerkam api biru murni. Api biru murni ini sangat kuat, dan dapat dengan mudah membakar harta spiritual terkuat sekalipun. Namun, kedua ngengat 7 api itu sama sekali tidak takut. Mereka terus-menerus mengepakkan sayap warna-warni mereka, menciptakan pusaran-pusaran kecil di sekeliling mereka, menyedot api biru murni ke dalam pusaran-pusaran itu, dan akhirnya menenggelamkannya ke dalam tubuh mereka. Dua ngengat 7 api kecil itu ternyata menelan semakin banyak api hijau murni, yang membuat lelaki tua Tianji sangat terkejut. Kelihatannya hanya ngengat api tingkat tinggi, tapi ternyata bisa melahap api hijau murni milikku. Pak Tua Tianji terkejut. Ia ahli dalam mengembangbiakan serangga dan memurnikan racun. Ia mengenali asal-usul ketujuh ngengat api ini sekilas, tapi ia tidak menyangka sepasang ngengat api ini memiliki kemampuan seperti itu. Protozoa yang sama, setelah proses pemurnian dan budidaya yang berbeda, dapat menghasilkan cacing gu yang sama sekali berbeda. Meskipun bentuknya mirip,
kekuatan mereka dapat sangat bervariasi. Fakta bahwa sepasang ngengat tujuh api ini berani melahap api sejati hijau murni sungguh tak terbayangkan bagi Penatua Tianji. Setelah sebagian besar api hijau murni dilahap oleh ngengat tujuh api, tekanan Hua Ling berkurang drastis. Ia dengan panik mendesak energi sejatinya dan memaksa api di sekitarnya mundur puluhan kaki. Orang tua Tianji segera melambaikan lengan bajunya, dan 7 atau 8 awan serangga dengan berbagai bentuk dan warna muncul dari lengan bajunya, berdengung dan terbang menuju dua ngengat tujuh api. Beberapa kupu-kupu api cian bahkan bisa menyemburkan sedikit api cian murni. Jenis kupu-kupu api ini adalah cacing gu atribut api tingkat atas yang dibudidayakan dengan susah payah oleh Penatua Tianji, dan jumlahnya mencapai ribuan. Namun, begitu kupu-kupu api ini mendekati 7 ngengat api, 2 dari 7 ngengat api membuka mulutnya dan menyemburkan 2 nyala api keemasan ramping. Api keemasan itu hanya setebal jari kelingking, dan menembus kawanan kupu-kupu api bagaikan benang tipis. Namun, kemanapun api keemasan itu lewat, kupu-kupu api itu akan terbakar dan mati jika tersentuh. Dalam sekejap mata, puluhan kupu-kupu api terkubur dalam api keemasan itu. Api sejati gagak emas. Wajah Pak Tua Tianji berubah lagi. Ngengat tujuh api ini ternyata telah memurnikan sedikit api sejati gagak emas. Ini bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Kipas bulu hijaunya adalah harta karun yang terbuat dari bulu burung abadi Green Luan, dan api sejati hijau murni yang dilepaskannya juga merupakan sejenis api burung abadi namun, api sejati gagak emas diakui secara universal sebagai api burung abadi yang terkuat, jadi di hadapan api sejati gagak emas, api sejati hijau murni ini tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya dan sama sekali tidak mampu melawan. Alangkah hebatnya jika aku bisa menerima sepasang ngengat tujuh api ini. Pikir Penatua Tianji. Cacing gu terkuatnya, yang paling susah payah ia kembangkan gu 5 racun sudah tidak ada lagi. Meskipun ia memiliki persediaan gu yang cukup, ia kekurangan beberapa yang terkuat untuk memimpin yang lain. Sepasang ngengat tujuh api ini jelas merupakan pilihan yang sangat baik untuk peran ini. Pak Tua Tianji bertepuk tangan, dan serangga beracun itu tiba-tiba terbagi menjadi 2 kelompok dan menerkam ngengat api 7 dari kiri dan kanan. Di antara mereka, terdapat sejenis serangga hitam beracun seukuran sebutir beras, yang berubah menjadi gumpalan asap hitam halus dan menyelimuti ngengat tujuh api dengan rapat. Karena terlalu banyak serangga beracun, asap hitam tersebut berkumpul menjadi bola berukuran sekitar 3 meter, membungkus ngengat tujuh api. Setelah asap hitam keluar, ngengat tujuh api tidak hanya mengantuk dan frekuensi kepakan sayapnya berkurang secara signifikan, tetapi bahkan Limuran tiba-tiba merasa bahwa hubungan mentalnya dengan ngengat tujuh api telah melemah secara tak terduga. Pada saat ini, api keemasan yang disemburkan oleh ngengat tujuh api perlahan memudar. Penatua Tianji sangat gembira. Ia telah lama menduga bahwa ngengat tujuh api tidak dapat melahap dan memurnikan api sekuat api sejati gagak emas. Api itu akan segera habis dan membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum dapat digunakan kembali. Namun, setelah gagal mengeluarkan api sejati gagak emas, ngengat tujuh api memuntahkan aliran api spiritual tujuh warna. Api spiritual tujuh warna ini bahkan mampu bersaing dengan api sejati hijau murni, sehingga serangga aneh dan udara hitam di sekitarnya mustahil mendekati ngengat tujuh api. Hua Ling dan 7 ngengat api bekerja sama untuk menghadapi orang tua Tianji dan bertarung keras melawannya. Qiongqi berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari penjara ajaib peri Ning Yue dan Master Xuan Guang dan Limuran bersaing satu sama lain di bidang hukum yang paling canggih. Di kejauhan, para kultivator dari 3 keluarga besar, Liu Chenfeng, dan yang lainnya pada dasarnya telah menarik serangan mereka, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu sengit. Pertikaian mereka sendiri tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan situasi secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, mereka tentu saja tidak akan terus bertarung sampai mati. Setelah Master Xuan Guang mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan medan pedang namun gagal menghancurkannya dalam waktu lama, dia tiba-tiba menarik kekuatan sihirnya dan menarik medan pedang 100 kaki jauhnya dari Limuran. Master Xuan Guang mencibir, aku sudah lihat kau sama sekali tidak tahu cara menggunakan domain hukum, jadi kau hanya bisa bertahan secara menangui buta. Kau sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan sihir semacam ini untuk menyerang. Meskipun kekuatan hukummu sangat kuat, membuatku sulit untuk menguasainya namun, karena tidak bisa diubah menjadi serangan dahsyat, hukum itu tidak mengancam kita. Aku hanya perlu membasmi dan menaklukkan rekan-rekanmu, serangga beracun, dan binatang suci satu persatu, lalu aku bisa perlahan-lahan menghadapimu. Wajah Limuran sedikit berubah. Kultivasinya terlalu rendah untuk menggunakan domain hukum. Alasan mengapa ia bisa menggunakan segel tanpa nama adalah berkat rahasia tanpa nama dan pola Tao hitam putih yang istimewa. Itu bukanlah kekuatan sihir domain hukum yang mereka pahami dengan mengandalkan kekuatan hukum. Oleh karena itu, ia tidak bisa dengan bebas memanipulasi kekuatan magis ini,
tidak mampu mengubahnya menjadi serangan yang dahsyat, dan hanya bisa menggunakannya sebagai perisai spiritual yang kuat untuk melindungi sekelilingnya. Master Xuanguang memang berpengalaman dan berwawasan luas, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat kelemahan terbesar Limuran. Lagi pula, Master Xuanguang mencibir lagi, bahkan sebagai kekuatan sihir pertahanan, medan hukummu punya kelemahan besar. Master Xuanguang baru mengucapkan setengah kata-katanya ketika dia tiba-tiba menempelkan kedua jarinya membentuk pedang, pertama-tama menyentuh dahinya sendiri dengan ringan, lalu menebas Limuran di udara. Cahaya pedang putih cemerlang melesat keluar dari ujung jarinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Teknik pedang untuk membasmi dewa. Limuran terkejut. Ini adalah serangkaian teknik pedang yang menggabungkan keterampilan Taiksu Sutra dengan ilmu pedang yang luar biasa. Limuran memperoleh teknik pedang ini di lembah Tianjian, tetapi ia baru mempelajari beberapa tingkat pertama. Ia tidak mampu memahami dan menguasai teknik pedang tingkat lanjut. Sekarang, di bawah kendali Master Xuanguang, guru dari Elder Tianjian dan dikabarkan menjadi salah satu pendiri dari kumpulan teknik pedang ini, pedang kesadaran ilahi ini memiliki momentum yang mengagumkan dan kekuatan yang tak terduga. Kilatan cahaya putih muncul, dan dengan mudah menembus segel tanpa nama di depan Limuran. Domain hukum yang kuat ini tidak berpengaruh pada pedang ini. Pikiran Limuran bergerak, dan ia buru-buru mempraktikkan Taiksu Sutra tingkat kelima. Ia memadatkan kekuatan spiritual murni di tengah alisnya, yang kemudian berubah menjadi lapisan perisai spiritual untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dalam bentrokan hening antara pedang pembasmi dewa dan perisai ilahi hancur total, dan sisa kekuatan pedang pembasmi dewa menembus tubuh Limuran. Limuran tiba-tiba merasa otaknya seperti ditusuk ribuan jarum, disertai rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan bukan hanya anggota tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tetapi kekuatan sihirnya juga sulit mengalir dengan lancar. Haha, Guru Xuanguang tertawa terbahak-bahak. Wilayah hukummu hanya bisa menangani mantra dan kekuatan magis yang berbasis pada energi vital langit dan bumi. Itu tidak berpengaruh pada kekuatan kesadaran ilahi. Dan meskipun kau telah mengolah Taiksu Sutra, itu baru tingkat kelima. Dan aku telah mengolahnya hingga tingkat keenam. Dalam hal kesadaran ilahi, bahkan tanpa teknik pedang tingkat tinggi pemenggalan kepala para dewa ini, kau masih jauh dari lawanku. Wajah Limuran pucat pasi. Ia baru saja pulih dari serangan pedang yang membasmi sang dewa. Tingkat keenam, Su Haoran, kepala keluarga Su, tiba-tiba bergegas dari kejauhan dan berteriak, banyak kultivator tingkat tinggi di keluarga Su saya telah mempraktikkan teknik ini, tetapi tak seorang pun pernah mencapai tingkat keenam. Konon, tingkat keenam teknik ini hanya bisa dikultivasikan di alam abadi. Master Xuanguang mencibir, itu karena teknik tingkat keenam yang kau kuasai itu palsu. Teknik ini diturunkan oleh Xiao Yaozi dan memiliki 9 tingkat. Hanya aku dan adikku Xuanmi yang benar-benar menguasai 6 tingkat pertama. Teknik di atas tingkat ketujuh hanya bisa dikuasai di alam abadi. Seni bela diri yang kita tunggu-tunggu itu palsu. Wajah Su Haoran tiba-tiba berubah dan ekspresinya menjadi rumit. Master Xuanguang tidak lagi memperhatikan Su Haoran. Ia menyatukan jari-jarinya dan menebas dengan pedang untuk membasmi para dewa lagi. Kali ini, Limuran sudah siap. Ia memanggil pedang keserakahan, menebas cahaya pedang ungu yang cemerlang. Kedua cahaya pedang itu bertemu, hancur berkeping-keping tanpa suara dan bersamaan, namun Limuran secara mengejutkan mampu bertahan. Pedang serakah ini kutempa sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kemampuannya? Pedang ini hanya bisa membuatmu hidup sedikit lebih lama. Master Xuanguang mendengus pelan. Ia terus menggunakan jari-jarinya untuk membuat pedang, dan satu demi satu, pedang pembasmi dewa terus menebas. Limuran mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan dengan pedang serakah. Tak lama kemudian, terdengar suara dentang yang tajam, dan ular piton raksasa ungu yang ditransformasi oleh pedang serakah terbelah dua oleh pedang pembasmi dewa. Tubuh pedang serakah tak mampu menahannya dan terbelah menjadi dua bagian. Limuran terkejut. Ia segera menyimpan pedang serakah dan terus menggunakan perisai pikiran ilahi untuk menangkis cahaya pedang yang ditebas Xuanguang. Hanya dalam selusin tarikan napas, Limuran sudah berada dalam bahaya besar di bawah serangan dahsyat pedang pembasmi dewa milik Master Xuanguang. Terlebih lagi, cahaya pedang pembasmi dewa yang dilepaskan oleh Master Xuanguang memadukan kesadaran ilahi dan ilmu pedang dengan sempurna. Sekalipun Limuran menggunakan kekuatan pantom, ia tidak dapat menyerap kesadaran ilahi yang terkandung di dalamnya untuk kepentingannya sendiri. Limuran diam-diam mengerang. Kekuatan spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, ia akan berada dalam bahaya kematian dalam jarak setengah batang dupa. Meskipun Guru Xuanguang juga telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, kultivasi Taiksu Sutranya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada Limuran. Jika ia terus menghabiskannya dengan kecepatan seperti ini, Guru Xuanguang pasti akan berada di atas angin. Di tengah krisis, Limuran berteriak keras,
dan lapisan cahaya keemasan yang berkilau tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 100 kaki, dan lapisan sisik emas halus dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Itu karena ia telah mencapai batas kemampuan teknik pemurnian tubuh. Bayangan keemasan samar menyelimuti Limuran. Inilah tubuh keemasan, hasil dari teknik pemurnian tubuhnya. Limuran telah menguasai teknik pemurnian tubuh tingkat lanjut umat manusia hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Disegarkan oleh esensi dan darahnya, aliran esensi cair keemasan mengalir dari masing-masing 7 lubang tubuh keemasan, mengalir ke seluruh tubuhnya. Esensi keemasan ini memadat saat mengalir, dengan cepat menyelimuti Limuran dengan lapisan baju besi berlapis emas setebal setengah jari. Beberapa cahaya pedang beruntun yang dapat membasmi para dewa menebas baju zirah berlapis emas itu, namun hanya meninggalkan bekas pedang dangkal dan tidak menghancurkannya. Ketika cahaya pedang menembusnya, berbagai pola tahu misterius tampak samar-samar pada lapisan baju besi berlapis emas ini, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu sangat canggih. Zirah emas abadi. Master Xuan Guang sedikit terkejut. Kau benar-benar bisa menyempurnakan teknik pemurnian tubuh. Sungguh mengesankan. Lapisan baju zirah emas yang tak terhancurkan ini tak hanya mampu menahan mantra dan kekuatan magis yang kuat, tetapi juga memiliki daya tahan yang kuat terhadap pikiran ilahi. Master Xuan Guang mengerutkan kening, tetapi ia tak berhenti. Sebaliknya, ia menyuntikkan pikiran ilahi yang lebih kuat dan terus melepaskan satu demi satu teknik pedang ilahi. Disertai beberapa suara kresek, beberapa retakan muncul pada baju zirah berlapis emas di sekitar tubuh Limuran, dan darah berceceran di mana-mana. Limuran juga merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Tiba-tiba, Master Xuan Guang melambaikan lengan bajunya, dan cahaya dingin sepanjang 3 inci melesat keluar dan menembus segel tanpa nama itu. Fang, pesona. Hati Limuran mencelos. Ia teringat perkataan tetua Tianjian ketika Guru Xuanguang membasmi ibel serakah dan membentuk pedang serakah. Ia menyempurnakan bagian terpentingnya menjadi pedang pendek bernama Fang Pesona. Pedang serakah itu diwariskan kepada tetua Tianjian dan kemudian diambil alih oleh Limuran, tetapi Fang Pesona tetap berada di tangan Guru Xuanguang. Pada saat ini, Tuan Xuan Guang tiba-tiba menggunakan taring pesonanya, berniat memberi Limuran pukulan mematikan. Limuran telah berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Meskipun teknik pemurnian tubuhnya telah dirangsang secara ekstrim, fleksibilitasnya dalam menghindar telah sangat berkurang. Terlebih lagi, Master Xuan Guang telah membangun medan pedang di sekelilingnya, sehingga ia tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Hati Limuran mencelos. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merangsang kesadaran ilahinya, memadatkan sejumlah besar kesadaran ilahi menjadi satu kekuatan untuk melawan taring jahat itu. Mengenai apakah ia bisa menangkisnya, ia sama sekali tidak yakin. Pada saat ini, kekuatan kesadaran ilahi yang sangat besar tiba-tiba melonjak ke tempat ini, yang bahkan lebih kuat dari kesadaran ilahi Limuran. Kekuatan kesadaran ilahi ini mengembun menjadi ribuan benang tak kasat mata, melilit Meiya dengan erat. Dengan bantuan kekuatan ilahi yang kuat ini, Meiya tampak setengah terjebak dalam rawa, tertanam di udara, tidak bergerak, tidak mampu bergerak maju lebih jauh. Tuan Xuan Guang tertegun, lalu ia mengetahui bahwa orang yang menolong Limuran adalah Su Haoran, kepala keluarga Su yang tak jauh dari sana. Kau cari mati. Tuan Xuan Guang murka. Seharusnya Su Haoran tidak menuruti perintahnya untuk menghadapi Limuran, tapi dia berani terang-terangan menyelamatkan Limuran dan menghadapinya. Su Haoran berkata dengan tenang, meskipun Huan Li bukan putri kandungku, akulah yang membesarkannya. Aku selalu menganggapnya darah dagingku sendiri. Ketika dia meninggalkan Su Mansion dan memasuki dimensi keheningan, dia hanya mengajukan satu permintaan kepadaku sebelum pergi. Permintaan itu adalah agar aku bertemu dengan rekan Daois Li ini di masa depan dan melindunginya secara diam-diam. Saat itu, keluarga Su tak berdaya melawan utusan abadi itu, dan aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Huan Li dikirim ke dimensi keheningan, meninggalkannya untuk memikul tanggung jawab seluruh keluarga. Kini setelah ia tiada, sebagai ayahnya, aku hanya bisa berusaha memenuhi keinginan terakhirnya. Master Xuan Guang sangat marah. Ia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan 2 gerakan pedang. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari medan pedang dan menebas ke arah Su Haoran. Limuran terkejut. Ia segera menamparkan segel tanpa nama di depannya. Segel tanpa nama yang lebih kecil terbang keluar, mengelilingi Su Haoran dan membentuk perisai cahaya pertahanan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh di lapisan perisai cahaya pertahanan ini, dan langsung hancur menjadi energi langit dan bumi yang paling biasa. Namun, segel tanpa nama yang lebih kecil ini tidak bertahan lama. Segel itu hancur oleh cahaya pedang yang terus-menerus menyerang dan hancur dengan suara dentuman keras. Meskipun Su Haoran memiliki harta ajaib Tongtian untuk melindungi tubuhnya, ia tetap terpotong oleh cahaya pedang, dan tubuhnya berlumuran luka pedang dan darah. Ia terluka parah dalam satu gerakan. Limuran buru-buru terbang ke sisi Su Haoran,
melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya menggulung, untuk sementara melindunginya di sisinya. Berjanjilah padaku, betapapun sulitnya, kau akan menemukan cara untuk membangkitkan Huanli. Su Haoran mencengkeram lengan baju Limuran sekuat tenaga dan berusaha keras mengucapkan kata-kata terakhirnya. Limuran mengangguk penuh semangat, aku tidak akan menyerah. Setelah melihat Limuran setuju, Su Haoran tampak menghela napas lega. Ia memaksakan senyum setuju, lalu energi sejatinya menghilang dan ia pun pingsan. Limuran menembakkan sinar cahaya dan mengirim Su Haoran ke Gua Langhuan. Suan Guang sudah menarik belatinya, Meiya. Ia mendengus dingin, orang ini sebenarnya berhasil menangkis satu seranganmu, nak, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menangkis serangan kedua. Bersiaplah untuk mati. Suan Guang mengangkat kedua jarinya, memegang taring menawan, dan hendak menyerang Limuran, ketika tiba-tiba terdengar raungan memekakkan telinga dari tak jauh. Ternyata Qiongqi telah melepaskan diri dari belenggu sihir Perining Yue dan melesat keluar. Suan Guang dan yang lainnya terkejut. Meskipun Qiongqi ini belum benar-benar terbangun, bagaimanapun juga, ia adalah binatang dewa legendaris yang unik. Siapa yang tahu potensi apa yang akan dilepaskannya dalam situasi hidup atau mati? Jika ia lepas, ia mungkin akan mengacaukan situasi saat ini. Memikirkan hal ini, Master Suan Guang mengayunkan taring pesona di antara ujung jarinya tanpa ragu. Taring tersebut langsung berubah menjadi cahaya putih, menembus kehampaan, lalu tiba-tiba muncul di dahi Qiongqi. Dengan suara embusan ringan, gigi jimat itu mengenai dahi Qiongqi dan menembus sedalam sekitar 1 inci. Kekuatan spiritual dahsyat yang terkandung dalam Meiya langsung memberikan dampak spiritual yang luar biasa pada Qiongqi. Qiongqi benar-benar terpaku di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, itu adalah tubuh binatang suci. Jika itu adalah binatang Ibel Mahayana lainnya, saya khawatir kesadaran spiritualnya akan sepenuhnya dikalahkan oleh Meiya, alih-alih hanya disegel. Namun, pedang pendek ini, yang panjangnya hanya 3 inci, mampu menahan dengan kuat seekor binatang suci raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Kekuatannya cukup untuk membuat orang terpesona. Tuan Suanguang jelas sangat percaya diri dengan taring menawannya. Ia berpesan kepada Perining Yue, jangan khawatirkan Qiongqi untuk saat ini. Ayo kita basmi gadis ini dulu, lalu kita bekerja sama untuk menjebak anak laki-laki ini sampai mati. Perining Yue mengangguk pelan. Meskipun Qiongqi terjebak, ia adalah binatang suci, sangat kuat, dan sulit dibasmi dalam waktu singkat. Akan lebih baik jika ia mengikuti perintah Guru Suanguang. Melihat orang-orang ini benar-benar akan menyerang Hualing, Limuran terkejut. Ia melesat dan muncul di samping Hualing dengan jejak bayangan. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan segel tanpa nama itu dengan seluruh kekuatannya, mengubah semua energi langit dan bumi di sekitarnya menjadi cahaya spiritual hitam dan putih, menjaganya dan Hualing dengan ketat. Kalau begini terus, kita semua akan mati, kata Limuran kepada Hualing sambil mengerutkan kening. Ia sudah beberapa kali bertukar jurus dengan Suan Guang. Master Suan Guang jauh lebih unggul daripada Limuran, baik dalam hal kesadaran spiritual maupun kekuatan magis. Terlebih lagi, ilmu pedangnya begitu tinggi sehingga ilmu pedang yang ia tunjukkan cukup untuk menyaingi segel tanpa nama milik Limuran. Hualing tersenyum getir meskipun akhir ini bukan yang ingin kulihat, aku sudah menduganya dan sudah mempersiapkan mental. Tapi bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkan mereka hidup mudah. Limuran buru-buru mengirim pesan suara untuk membujuknya, rekan Taois Hua, jangan menyerah. Kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Secercah harapan, hati Hualing tergerak apakah benar-benar masih ada kesempatan. Ya, jawab Limuran tegas, aku masih ingat rekan Taois Hua pernah berkata bahwa jika aku bisa menyalurkan vitalitas kuat yang terkandung dalam tubuhku kepada rekan Taois Hua, itu akan membawa manfaat besar bagi tubuh rekan Taois Hua, bahkan menarik malapetaka surgawi lebih awal, dan melampaui malapetaka itu untuk menjadi abadi. Benarkah itu? Benar, Hualing mengangguk, masih sedikit bingung. Baiklah, kata Limuran, aku akan segera mewariskan vitalitas luar biasa ini kepada rekan Taois Hua, dan kemudian rekan Taois Hua akan segera mengatasi kesengsaraan dan naik menuju keabadian. Kita akan melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian di sini. Hualing terkejut. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika kita berdua melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian di sini, kita pasti akan diganggu oleh Suan Guang dan yang lainnya, dan kita pasti akan gagal. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kita berdua yang akan naik ke keabadian bersama, melainkan hanya rekan Taois Hua. Saat kau melewati masa sulit, aku dan Xiao Lei akan melindungimu. Inilah yang kujanjikan pada rekan Taois Hua. Biarkan aku naik ke keabadian sendirian. Hualing terkejut lagi bagaimana dengan rekan Taois Li. Rekan Taois Li harus melindungiku dan melawan Suan Guang dan yang lainnya. Bahkan jika aku berhasil mengatasi kesengsaraan dan naik ke alam abadi,
rekan Daois Li akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Seberapapun berbahayanya, itu lebih baik daripada tidak punya peluang menang sama sekali. Kata Limuran, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan untung ruginya. Rekan Taois Hua, tolong beritahu aku cara mewariskan vitalitasmu yang luar biasa kepadaku, rekan Taois. Pipi Hualing sedikit memerah saat dia berkata, untuk mewariskan kekuatan hidup, kontak kulit ke kulit diperlukan, atau setidaknya dari mulut ke mulut. Sebelum Hualing dapat menyelesaikan kata-katanya, Limuran memeluknya dan mencium bibir merahnya tanpa ragu. Jantung Hualing berdebar kencang, dan sesaat dia merasa pusing dan bingung. Rekan Taois Hua, cepat aktifkan energimu dan ucapkan mantramu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hualing mendengar suara telepati Limuran di benaknya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia segera menenangkan pikirannya. Seperti yang diduga, ia merasakan gelombang vitalitas yang kuat dan murni terpancar dari kata-kata Limuran. Ia segera menyerap energi ini dan mengalirkannya melalui meridian di dalam tubuhnya. Melihat ini, Guru Suangwang tertegun, lalu mencibir dengan nada meremehkan, kalian berdua masih terikat secara terbuka di saat kematian sudah dekat. Cinta kalian sungguh mendalam. Aku akan mengabulkan persatuan kalian, memungkinkan kalian berdua mati di hari yang sama dan memasuki siklus reinkarnasi bersama. Benar sekali, biarkan mereka menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Tatapan tajam melintas di mata lelaki tua Tianji, dan dia mengaktifkan kipas Qingyu dengan seluruh kekuatannya. Seketika, Master Suangwang mengangkat dua jari, mengetuk dahinya pelan, lalu menebas Limuran dengan pedangnya. Kilatan cahaya putih muncul, dan cahaya pedang lain yang sunyi namun luar biasa kuat menebas, mengincar Limuran. Limuran masih memeluk Hualing erat-erat. Tanpa mengangkat kepalanya, ia mengarahkan jarinya ke dua potong pedang pendek Tanjian. Kedua potong pedang pendek itu hancur berkeping-keping dengan keras dan berubah menjadi cahaya ungu, melindungi Limuran dan Hualing. Cahaya pedang yang dapat membasmi para dewa mengalahkan sinar ungu, tetapi kekuatannya juga cepat terkuras. Pada akhirnya, cahaya itu menghilang sebelum mengenai Limuran. Pada saat ini, Tetua Tianji dan Perining Yue juga mengambil tindakan. Pak Tua Tianji melepaskan lautan api hijau murni yang berkobar, sementara Perining Yue memanggil esensi sejati murni yang terkondensasi seperti air. Keduanya menyerang Limuran dan yang lainnya dari kiri dan kanan. Namun, kekuatan sihir yang dahsyat itu dengan cepat lenyap tanpa jejak setelah bertemu dengan segel tak bernama di sekitar Limuran. Hanya menyisakan gelombang energi langit dan bumi yang agung di sekelilingnya, yang menyebar ke segala arah, membentuk hembusan angin panas atau feminin, sehingga mustahil bagi para kultivator dengan kultivasi rendah untuk mendekat. Limuran masih mencium Hualing. Ia mengeluarkan vitalitas kuat yang dipancarkan oleh rumput misterius di dantiannya dari dantiannya dan mentransmisikannya ke tubuh Hualing melalui mulut ke mulut. Setelah menerima energi vital ini, aura Hualing menjadi jauh lebih tebal dan kuat. Tubuh anggreknya, yang sebelumnya hancur oleh pedang Suan Guang, dengan cepat pulih dan beregenerasi, menghasilkan lebih banyak kelopak. Kelopak bunga ini saling tumpang tindih dan membentuk kuncup bunga berukuran sekitar 10 kaki, membungkus dirinya dan Limuran. Kekuatan sihir yang digunakan oleh Suan Guang dan yang lainnya dibubarkan oleh segel tanpa nama atau diblokir oleh kuncup bunga, dan mereka tidak dapat melukai keduanya untuk sementara waktu. Setelah Suan Guang mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, ia terkejut. Bagaimana gadis ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia hampir hancur setelah menangkap pedangku tadi. Sekarang, aku mengayunkannya lagi dengan pedang yang sama, dan pedang itu hanya menembus beberapa kelopak. Di kuncup bunga, Limuran dan Hualing masih berciuman penuh gairah. Setelah Limuran menyuntikkan banyak vitalitas, wajahnya tampak sedikit pucat. Rekan Taois Hua, apakah itu cukup? Limuran tiba-tiba bertanya menggunakan telepati. Cukup, pipi Hualing memerah dan dia tersenyum manis. Limuran hendak melepaskan Hualing dan mengangkat kepalanya, tetapi Hualing melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya dalam-dalam lagi. Limuran hanya merasakan sedikit aroma yang tercium dari mulut orang itu. Setelah aroma itu meresap ke dalam tubuhnya yang awalnya agak lelah langsung menjadi segar dan energi, dan wajahnya pun menjadi jauh lebih cerah. Ini adalah Hualing yang mengembalikan banyak vitalitas kepada Limuran. Rekan Taois Hua, apa yang kau lakukan? Limuran tertegun. Hualing dengan enggan meninggalkan pelukan Limuran dan berkata perlahan, setelah menanamkan aroma ini di tubuhmu, Hualing takkan pernah bisa menemukanmu. Asalkan suatu hari nanti aku bisa bersatu kembali di negeri dongeng, Hualing akan bisa menggunakan aroma istimewa ini untuk menemukanmu di negeri dongeng yang luas. Limuran menghela napas, aku tidak tahu apakah kita masih punya kesempatan hidup sampai besok. Urusan dunia abadi terlalu jauh. Rekan Taois Hua, sebaiknya kau fokus saja mengatasi kesengsaraan ini. Hualing mengangguk pelan Limuran, pergilah.
Hualing akan selamat dari cobaan di kuncup bunga ini. Bagus sekali. Limuran mengangguk, lalu segera berubah menjadi bayangan, muncul di luar kuncup bunga. Limuran mengambil kembali ngengat 7 api yang dikepung segerombolan serangga. Bersamaan dengan itu, ia menepukkan telapak tangannya dan mencurahkan seluruh energi sejati di tubuhnya. Segel tanpa nama di depannya mengembang hingga ukuran 100 mil dalam sekejap, dan menyegel area dalam radius 100 mil dengan segel tanpa nama itu. Xuan Guang Sangren, Tian Jilao Ren, dan 3 lainnya terperangkap dalam segel tanpa nama. Mereka terkejut dan tidak mengerti maksud limuran. Jika seseorang bertahan dengan sekuat tenaga, tentu saja jangkauan pertahanannya akan dipadatkan sekecil mungkin. Dengan begitu, pertahanannya akan menjadi yang terkuat dan mampu menahan serangan terkuat sekalipun. Namun, limuran memperluas segel tanpa nama ke segala arah, dan pertahanannya sendiri pun menjadi sangat lemah. Mungkinkah dia akan menggunakan semacam sihir serangan? Xuan Guang terkejut, dan cukup khawatir sihir yang luar biasa kuat akan jatuh dari segel tak bernama di sekitarnya. Namun, segel tanpa nama ini hanya menyegel kekosongan di sekitarnya dan tidak memiliki kekuatan magis untuk merobohkan apapun. Xuan Guang mendengus dingin, dan dengan satu telapak tangan, cahaya pedang menebas ke arah limuran. Limuran hanya dilindungi oleh lapisan tipis segel tanpa nama, tetapi cahaya pedang yang tajam benar-benar menembus segel tanpa nama tersebut. Kekuatan yang tersisa menimpa limuran, dan langsung melubangi jubah Tao-nya yang bermotif Tao. Banyak darah merembes keluar dari lubang tersebut. Jika limuran menggunakan segel tanpa nama untuk bertahan dengan sekuat tenaga seperti sebelumnya, dia tentu tidak akan takut dengan cahaya pedang, tetapi dia terganggu dan menggunakan segel tanpa nama untuk menyegel kekosongan di sekitarnya, yang memberi Xuan Guang dan yang lainnya kesempatan untuk memanfaatkannya. Kau cari mati. Xuan Guang mencibir. Ia tidak terburu-buru meninggalkan ruang hampa yang tersegel itu, melainkan dengan panik mendesak energi sejatinya dan menebas beberapa cahaya pedang tajam berturut-turut. Tubuh limuran langsung berlumuran darah. Hualing tak tahan lagi, dan tiba-tiba mengorbankan lapisan kelopak bunga untuk menangkis 2 cahaya pedang limuran. Rekan Taois Hua, tolong jangan pedulikan aku. Fokuslah untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi. Kata limuran kepada Hualing melalui transmisi suara. Hualing mendesah pelan, lalu dia mengikuti instruksi dan melatih keterampilan itu dengan segenap kekuatannya. Master Xuan Guang, Tetua Tianji, dan Peri Ningyue memanfaatkan kesempatan untuk menyerang limuran dengan sekuat tenaga. Meskipun limuran memiliki segel tanpa nama yang melindunginya, segel itu hanya melindungi sebagian dan tidak dapat sepenuhnya menetralkan serangan dahsyat ketiganya. Dalam sekejap, limuran dipenuhi luka. Akan tetapi, limuran masih mengandalkan prestasinya dalam latihan tubuh dan fisik yang kuat untuk bertahan, menolak untuk menarik kembali segel tak bernama yang menyegel sekelilingnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Xuan Guang mencibir. Ketiga kultivator Mahayana tingkat akhir yang tersohor ini melancarkan serangan dahsyat, memaksa limuran ke posisi yang sulit. Namun, kekuatan hukum yang terkandung dalam segel tanpa nama sungguh luar biasa. Meskipun hanya lapisan tipis, segel tersebut telah melenyapkan sebagian besar sihir dan kemampuan ilahi menjadi energi surgawi biasa. Meskipun limuran tak berdaya melawan, ia masih mampu bertahan. Limuran bertahan seperti ini selama 1 batang dupa penuh, dan selama waktu yang berharga inilah Hualing menyempurnakan kekuatannya dan langit berubah drastis. Langit di atas danau bunga pemakaman yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi berangin dan berawan, serta langit pun menjadi gelap. Sejumlah besar energi langit dan bumi melonjak ke sini dari jauh, membentuk hembusan angin kencang yang mengakibatkan gelombang besar ribuan kaki tingginya di permukaan danau yang awalnya tenang. Energi vital langit dan bumi ini berkumpul di atas danau bunga pemakaman, membentuk awan spiritual yang sangat besar. Energi vital langit dan bumi dalam awan spiritual ini sangat dahsyat, dan berbeda dari awan spiritual lainnya. Ketika Master Xuan Guang dan yang lainnya melihat fenomena langit yang tidak biasa itu, mereka semua terkejut. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Ada fenomena surgawi yang begitu dahsyat. Seru Peri Ningyue. Ia seorang kultivator berpengetahuan luas, tetapi ia belum pernah melihat fenomena langit seperti itu sebelumnya. Berdasarkan catatan yang ia baca di buku-buku kuno, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah itu kenaikan seorang makhluk surgawi yang telah melampaui kesengsaraan? Sebelum Peri Ningyue sempat menyelesaikan kata-katanya, Tetua Tianji berbicara lebih dulu. Ia juga sudah memikirkan hal ini. Keduanya menatap Guru Xuan Guang, hanya untuk melihat bahwa Guru Xuan Guang juga mengangguk sedikit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini memang pertanda kenaikan. Gumam Guru Xuan Guang, gadis ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memicu kesengsaraan surgawi lebih awal dan melampauinya untuk menjadi abadi. Ini agak di luar dugaanku. Namun, dia benar-benar berani melampaui kesengsaraan dan naik ke surga di depan kita.
Huh, aku pasti akan membuatnya gagal di saat-saat terakhir dan mengubahnya menjadi abu dalam gemuruh langit. Awan bencana tumbuh semakin besar dan besar, dengan busur petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan meloncat di awan, menutupi seluruh langit di atas danau bunga pemakaman. Boom-boom. Setelah dua suara gemuruh, beberapa guntur keemasan yang sangat tebal berjadewa dari awan bencana. Salah satunya mengenai kuncup bunga tempat Hualing berada, sementara guntur keemasan lainnya jatuh jauh di permukaan danau yang jaraknya ratusan mil. Segera setelah itu, petir emas yang tak terhitung jumlahnya menggelinding turun, memenuhi langit dan bumi dengan kilat dan guntur. Kesengsaraan kenaikan ini benar-benar berbeda dari kesengsaraan biasa. Petir-petir itu menutupi area seluas 10.000 mil. Dalam radius 10.000 mil ini, siapapun, terlepas dari apakah mereka selamat dari kesengsaraan atau tidak, dapat tersambar petir. Setelah menyaksikan dahsyatnya guntur emas, para kultivator dari 4 keluarga besar telah bubar, melarikan diri ribuan mil jauhnya. Hanya Qiongqi, yang telah dijepit oleh Meiya, Limuran, dan Hualing, bersama dengan Master Xuanguang, Tetua Tianji, dan Peri Ningyue, yang masih tersisa di tempat mereka. Kerak, di tengah gemuruh guntur, sebuah petir keemasan menyambar Master Xuanguang tepat di hadapannya. Master Xuanguang mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menebas dengan pedang telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang yang tajam, petir keemasan itu terbelah menjadi busur-busur listrik ramping yang tak terhitung jumlahnya, yang menyapu sekelilingnya dan perlahan-lahan menghilang. Master Xuanguang dan ketiganya adalah praktisi Mahayana tingkat akhir yang terkenal dan berada di puncak kekuatan mereka. Mereka juga yakin akan kemampuan mereka untuk melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian. Menghadapi beberapa sambaran petir surgawi yang jatuh di samping mereka, mereka secara alami dapat mengatasinya dengan relatif mudah. Oleh karena itu, bahkan jika Xuanguang dan 3 orang lainnya tetap di dekatnya, mustahil untuk membasmi mereka dengan guntur emas di sekitarnya. Alasan mereka tidak pergi bukan hanya karena mereka yakin dapat menghadapi guntur emas yang jatuh dari samping, tetapi juga karena mereka ingin mengganggu kesengsaraan Hualing. Setelah Master Xuanguang menghancurkan guntur emas, ia terus menebas dengan telapak tangannya. Satu demi satu, cahaya pedang tajam menebas ke arah Hualing, langsung meninggalkan bekas pedang pada kuncup bunga yang melindungi tubuh Hualing. Banyak kelopak bunga terpotong oleh cahaya pedang, dan setelah jatuh, mereka menghilang menjadi titik-titik cahaya spiritual dan aroma bunga. Tetua Tianji dan Peri Ningyue juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bergabung dan menyerang kuncup bunga. Semua orang tahu bahwa target utama guntur surgawi adalah Hualing. Hualing terutama tersambar petir. Sekalipun ia mengerahkan seluruh energinya untuk melawan serangan-serangan ini, ia mungkin tidak akan selamat. Jika ia harus mengalihkan kekuatan sihir dan pikirannya yang dahsyat untuk melawan serangan Xuanguang dan ketiga orang lainnya, ia akan segera kewalahan dan tidak dapat berkonsentrasi pada satu hal sambil berfokus pada hal lain. Pada akhirnya, ia akan mati di tangan Xuanguang dan yang lainnya atau menjadi abu dalam guntur. Seperti yang diduga, di bawah serangan dahsyat ketiganya, Hualing langsung menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kelopak-kelopak kuncup bunga hancur dan terkelupas selapis demi selapis. Meskipun Hualing juga mengorbankan lapisan-lapisan cahaya spiritual, meregenerasi kelopak satu persatu, kecepatan regenerasinya jelas lebih lambat daripada kecepatan kehancurannya. Dan setiap guntur emas juga menghancurkan beberapa kelopak setelah jatuh, membuat Hualing kesulitan untuk melanjutkan. Limuran mengerutkan kening, lalu berteriak pelan, ia memanggil aliran energi sejati dan membentuk segel tanpa nama untuk melindungi Hualing. Ia juga mengaktifkan teknik pemurnian tubuhnya sendiri, menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menyerap banyak serangan Hualing. Guntur terus menggelegar, kekuatan dan momentumnya yang dahsyat telah mendorong para kultivator dari 4 keluarga besar mundur ribuan mil. Di antara ribuan petir emas, hanya Limuran dan beberapa orang lainnya yang tersisa dalam konfrontasi. Petir emas ini, yang berasal dari hukum langit dan bumi, dapat merasakan aura mereka yang sedang mengalami kesengsaraan, sehingga akan mengejar mereka tanpa henti. Aura lain di dekatnya juga akan mudah terpengaruh oleh petir emas yang jatuh. Dalam sekejap, beberapa petir emas jatuh lagi menyambar Master Xuanguang, Peri Ningyue, dan yang lainnya. Namun, Master Xuanguang dan 2 lainnya dengan mudah menghalau petir emas ini hanya dengan beberapa trik. Di saat yang sama, mereka masih memiliki cukup energi untuk melanjutkan serangan mereka terhadap Limuran dan Hualing. Limuran tidak hanya harus menahan serangan Xuanguang dan 3 orang lainnya, tetapi karena ia paling dekat dengan Hualing, ia sering terkena sambaran petir emas. Jika ia tidak mengandalkan tubuhnya yang kuat, ia pasti sudah dihantam petir emas itu hingga berkeping-keping. Situasi menjadi semakin kritis selama kebuntuan tersebut. Tak hanya Hualing yang sedang mengalami kesengsaraan, Limuran, walinya, pun terluka. Dan kesengsaraan kenaikan yang mengerikan ini baru berlangsung kurang dari sepertiga dari durasinya. Jika ini terus berlanjut,
Limuran dan Hualing akan mati di sini bahkan sebelum kesengsaraan mencapai setengah jalan. Limuran melambaikan lengan bajunya, kilatan petir muncul, dan Xiao Lei dipanggil keluar. Xiao Lei langsung berubah menjadi tubuh Thunder Peng. Setelah berteriak lantang, ia terbang lurus ke langit dan menghilang ke dalam awan bencana. Beberapa guntur emas lagi jatuh, dan Xiao Lei bergerak di antara guntur emas, melarutkan banyak kekuatan guntur untuk Hualing dan Limuran, sangat mengurangi tekanan pada keduanya. Sebaliknya, Xuan Guang dan yang lainnya secara misterius dihantam oleh beberapa guntur emas yang jatuh dari langit, dan mereka harus merapal mantra untuk melawan dan mengatasinya. Mata Master Xuan Guang menyipit, dan tiba-tiba, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, ia melancarkan beberapa semburan cahaya pedang ke arah Xiao Lei. Dalam keadaan normal, Xiao Lei tak akan mampu menahan sinar pedang Xuan Guang dan pasti akan terbasmi dalam satu tebasan. Namun, saat itu, guntur emas bergulung-gulung di mana-mana. Xiao Lei menggunakan teknik melarikan diri dari guntur untuk terus-menerus menembus awan bencana dan guntur emas, menggunakan kekuatan guntur emas untuk melawan dan menghalau sinar pedang dari Master Xuan Guang, dan ia tetap aman. Bagus sekali. Limuran merasa lega. Kendali Xiao Lei atas guntur emas itu sungguh di luar dugaannya. Sepertinya hari di mana Xiao Lei akan mencapai tahap Mahayana sudah dekat. Meskipun kemunculan Xiao Lei sangat meringankan kekuatan guntur emas yang harus ditanggung Limuran dan Hualing, Xuan Guang dan yang lainnya masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Ketiganya terlalu kuat. Sambil menghadapi guntur emas yang sesekali mendarat di dekat mereka, mereka melancarkan serangan-serangan mengerikan, membuat Limuran dan Hualing berada dalam posisi genting. Satu kecerobohan saja akan membuat Limuran dan Hualing rentan terhadap Xuan Guang dan yang lainnya. Di sisi lain, meskipun Xuan Guang dan 3 orang lainnya tidak dapat sepenuhnya membasmi Limuran dan 2 orang lainnya untuk sementara waktu, mereka sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Guntur emas yang jatuh dari samping mungkin sangat menakutkan bagi para kultivator Mahayana lainnya, tetapi bagi mereka bertiga, itu tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka. Anak ini terlalu keras kepala. Tuan Xuan Guang menjadi tidak sabar setelah sekian lama gagal mengalahkannya. Dia tiba-tiba mengeluarkan semburan energi sejati, yang berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan yang membelah udara, menembus 3 guntur emas sekaligus, lalu memotong lapisan tipis segel tanpa nama di depan Limuran, dan akhirnya memotong dada Limuran. Limuran mengerutkan kening dan berusaha menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, tetapi jubah Tao dan baju zirah lembutnya telah robek seluruhnya, dan luka berdarah yang dalam tertinggal di dadanya, darah mengucur deras seperti air mancur. Limuran memaksakan diri untuk menghirup energi sejati dan mengetuk tubuhnya beberapa kali, menyebabkan lapisan cahaya spiritual abu-abu muncul pada lukanya, lalu menghentikan pendarahan, tetapi lukanya tidak dapat disembuhkan untuk sementara waktu. Xuan Guang juga telah menghabiskan banyak esensi sejatinya dalam serangan sebelumnya. Hal ini juga cukup merusak vitalitasnya, dan pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama baginya untuk memperbaiki esensi sejati yang rusak. Namun, untuk membasmi Limuran, Xuan Guang justru menggunakan jurus ini sekali lagi, mengubah sejumlah besar esensi sejati dan mana menjadi sinar pedang yang lebih tajam, menebas ke arah Limuran. Ada luka panjang berdarah lainnya di dada Limuran. Kali ini lukanya lebih dalam, dan dalamnya rusak akibat sisa kekuatan pedang. Kalau saja Limuran tidak berprestasi hebat dalam latihan tubuhnya, tenaga pedang yang masuk ke dalam tubuhnya setelah terkena pedang ini sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dalam Limuran, menyebabkan dia meledak dan mati. Limuran memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia tidak mati, dia jelas terluka parah. Melihat ini, Guru Xuanguang akhirnya tersenyum. Limuran pucat, terluka parah, dan kehilangan fokus. Jika dia terkena beberapa pedang lagi, dia pasti akan mati. Hualing, yang saat itu sedang mengalami kesengsaraan, juga merasakan hal yang sama. Suaranya terdengar dari dalam kuncup bunga, "Rekan Taois Li, apa yang telah kau lakukan untuk Hualing sudah cukup. Tolong jangan lindungi dia lagi. Jika Hualing tidak berhasil melewati kesengsaraan, itu sudah takdir. Namun, bahkan jika dia mati, Hualing akan menghancurkan dirinya sendiri sebelum mati, meninggalkan orang-orang ini tanpa keuntungan apapun. Rekan Taois Hua, apakah kau menyerah sekarang?" Limuran menyeka darah dari sudut mulutnya dan menjawab dengan transmisi suara, "Jalan menuju keabadian begitu panjang. Kita yang mencari keabadian dan memohon jalan telah melewati banyak kesulitan dan rintangan untuk mencapai apa yang kita miliki saat ini. Rekan Taois Hua hanya selangkah lagi untuk mencapai alam abadi, jadi bagaimana kau bisa menyerah begitu saja? Selama kau masih bernapas, aku tidak akan mudah menyerah." "Tapi," kata Hualing enggan, "sudah sampai pada titik ini. Xuan Guang bisa membasmimu dan aku kapan saja dengan satu pukulan. Apakah kita masih punya kesempatan untuk lolos?" "Mungkin," kata Limuran, "semakin banyak energi sejati dan mana yang dia konsumsi, semakin besar peluang kita. Jika dia bisa bertahan 2 serangan lagi,
mungkin situasinya akan sangat berbeda. Limuran mengepalkan tinjunya erat-erat, dan gelombang kekuatan yang entah dari mana muncul di tubuhnya memungkinkannya menggunakan teknik pemurnian tubuh secara maksimal. Lapisan baju zirah emas halus muncul di tubuhnya yang penuh luka. Pada saat ini, Master Xuan Guang berteriak keras, menyatukan kedua telapak tangannya, dan menebas cahaya pedang yang begitu dahsyat hingga membelah langit dan bumi. Cahaya pedang ini menembus dua guntur emas yang sangat tebal, dan kekuatannya tak tergoyahkan, menebas segel tak bernama di depan limuran. Lapisan tipis segel tak bernama ini hancur total oleh pedang ini, dan cahaya pedang juga menghancurkan baju besi emas yang baru saja dipadatkan limuran menjadi bintik-bintik cahaya kemasan. Cahaya pedang langsung menembus tubuh limuran dan mengenai kuncup bunga tempat lonceng bunga berada di belakangnya. Kekuatan yang tersisa merobek lebih dari 10 lapis kelopak. Kekuatan pedang ini terlalu kuat, dan hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Tubuh limuran terpotong oleh pedang ini. Jika seorang kultivator yang tidak berlatih keterampilan fisik, tubuhnya pasti sudah hancur dan hanya jiwanya yang akan lolos. Meskipun limuran memiliki pencapaian yang luar biasa dalam latihan tubuh, an-an dalamnya hancur oleh pedang ini dan ia terluka parah. Tubuhnya diselimuti cahaya abu-abu redup, yang berasal dari rumput misterius di dantian limuran. Cahaya abu-abu yang tak terlihat ini mengandung vitalitas yang luar biasa kuat. Jika bukan karena nutrisi dari cahaya abu-abu ini, tubuh limuran pasti sudah diambang kehancuran. Ilmu pedang orang ini terlalu kuat. Hati limuran mencelos. Meskipun limuran sudah lama tahu bahwa Xuan Guang dan yang lainnya kuat, tak kalah dari Miri dan Zhang Yue, ia selalu menganggap Xuan Guang dan yang lainnya setara dengan Miri dan Zhang Yue. Namun, setelah pertempuran itu, meskipun tetua Tianji dan Perining Yue tampak tangguh, mereka tak cukup kuat untuk mengalahkan limuran. Namun, kekuatan Tuan Xuan Guang ini jauh lebih unggul daripada Tianji, Miri, dan yang lainnya. Aku khawatir aku takkan mampu menahan serangan pedang berikutnya. Limuran terengah-engah, berpikir dalam hati, sepertinya aku tak punya pilihan selain bertindak lebih dulu. Hidup atau mati bergantung pada gerakan ini. Master Xuan Guang, tetua Tianji, dan yang lainnya terkejut melihat limuran selamat dari luka parahnya, tetapi peluang kemenangan mereka tampaknya meningkat. Siapapun dapat melihat bahwa limuran berada di ambang kehancuran. Jika Xuan Guang melancarkan pukulan dahsyat seperti itu lagi, limuran pasti akan mati. Seperti yang diharapkan, Master Xuan Guang tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh energi sejatinya, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kilatan cahaya spiritual muncul di ujung telapak tangannya, dan energi pedang merajalela. Tetua Tianji dan Perining Yue juga menyerang. Limuran tidak lagi memiliki segel tanpa nama untuk melindunginya, sehingga kekuatan magis yang mereka tunjukkan, seperti api sejati hijau murni, juga dapat menjadi ancaman mematikan bagi limuran. Pada saat ini, mantra limuran tiba-tiba berubah, dan aura serta fluktuasi energi vital yang dipancarkannya juga berubah secara dramatis. Segel tanpa nama yang menyebar jauh dan menutupi area seluas 1000 mil tiba-tiba mengalami beberapa perubahan dan mulai dengan gila-gilaan menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Limuran membuka mulutnya dan menyemburkan bola manik-manik bulat berwarna abu-abu berdiameter 3 inci. Bola-bola manik itu terbang keluar dari mulutnya dan mendarat di depannya. Begitu manik itu muncul, tekanan spiritual yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Inilah dantian Zhen Yuan milik limuran, kekuatan sihir Zhen Yuan terpadat yang telah ia padatkan melalui penempaan dan kompresi berkelanjutan setelah berkultivasi ke tahap Hunyuan Mahayana. Saat ini, manik bundar abu-abu itu berada di antara telapak tangan limuran. Bubar, teriak limuran tiba-tiba, lalu menepukkan telapak tangannya kuat-kuat, mengubah manik bulat abu-abu itu menjadi bubuk. Raungan memekakkan telinga segera terdengar. Dalam radius 1000 mil, di seluruh area yang disegel oleh segel tak bernama itu, setiap energi sejati terpengaruh dan terdisipasi secara kuat menjadi energi paling biasa di langit dan bumi. Fluktuasi energi vital yang dahsyat akibat hal ini membentuk angin kencang dahsyat yang berhembus ke segala arah, mengubah area seluas puluhan ribu mil menjadi lubang yang dalam sekejap. Seluruh danau bunga pemakaman hancur total dan berubah tak dapat dikenali. Bahkan segel ruang pemusnahan yang dipasang oleh Xuan Guang dan lainnya di sekitar danau Zhanghua runtuh sepenuhnya hanya dalam beberapa saat di bawah fluktuasi energi vital. Di pusat fluktuasi energi vital, dalam radius 1000 mil yang dicakup oleh segel tak bernama, semua mantra sihir dan kekuatan supernatural lenyap. Bahkan 10.000 guntur emas yang menyambar dari awan bencana pun hancur menjadi energi vital biasa dari langit dan bumi. Setelah fluktuasi energi vital, kecuali Hualing dan kuncup bunga yang masih ada dan hampir tidak terpengaruh, situasi limuran, Xuan Guang, Tianji dan yang lainnya berubah drastis. Kekuatan sihir limuran hampir sepenuhnya lenyap, dan Patua Tianji serta Perining Yue juga ngeri mendapati kekuatan sihir mereka sendiri juga lenyap di ruang ini.
Semuanya berubah menjadi energi langit dan bumi biasa dalam ledakan diri segel sihir tanpa nama tadi. Domain hukum macam apa ini? Pak Tua Tianji merasa ngeri. Kekuatan magis limuran benar-benar menyebabkan seluruh esensi sejati dan kekuatan magis dalam radius 1000 mil menghilang ke dalam esensi langit dan bumi. Bahkan ribuan guntur surgawi yang menyambarnya pun bernasib sama. Tetua Tianji dan Perining Yue kehilangan semua kekuatan sihir mereka dalam gerakan ini, dan tubuh mereka gemetar. Kecuali Hualing, yang sengaja dihindari oleh limuran dan hampir tidak terpengaruh, hanya Tuan Suanguang yang masih memiliki sedikit kekuatan sihir. Kekuatan sihir aneh macam apa ini? Sudah cukup buruk dia bisa melepaskan energi aslinya, tapi dia malah bisa membuat semua yang ada di sekitarnya lenyap. Wajah Master Suanguang juga dipenuhi kengerian. Energi pedang dan cahaya pedang yang baru saja dipadatkannya telah lenyap dalam gerakan ini. Ini adalah kekuatan magis yang limuran kuasai dari teknik rahasia tanpa nama untuk menyebarkan energinya, dikombinasikan dengan segel tanpa nama. Namun, ia belum pernah benar-benar memanfaatkannya secara maksimal sebelumnya. Ini adalah upaya pertamanya untuk mencapai kekuatan penuh. Ia menamai kekuatan magis ini semua hukum kembali ke asal, yang berarti bahwa semua kekuatan magis, esensi sejati, dan seni magis akan kembali ke energi primordial langit dan bumi yang paling umum. Setelah melakukan teknik mengembalikan semua metode ke asalnya, ia dipengaruhi oleh kekuatan hukum yang sangat dahsyat. Segala sesuatu di area yang terpengaruh akan kembali ke asalnya. Entah itu kemampuan magis, esensi sejati dalam tubuh kultivator, atau bahkan guntur emas dari langit, tidak ada yang bisa dihindari. Namun, untuk melakukan kekuatan magis ini, limuran juga harus melarutkan seluruh esensi sejatinya, sehingga ia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Sayangnya, Suanguang terlalu kuat. Meskipun limuran menggunakan kekuatan magis ini, dan meskipun Suanguang telah menghabiskan banyak kekuatan magisnya sebelumnya, setelah gerakan mengembalikan semua metode ke asalnya, Suanguang masih mampu mempertahankan sedikit energi sejati dan kekuatan magis di dalam tubuhnya. Dan sedikit sisa hakikat sejati dan kekuatan sihir inilah yang menjadi dasar bagi Suanguang untuk memahami medan ilmu pedang yang kuat, dan juga sumber energi pedangnya yang paling halus. Dengan kata lain, Suanguang saat ini masih cukup kuat. Setelah hakikat sejati mereka lenyap tak berbekas, limuran, Pak Tua Tianji dan yang lainnya dengan cepat menghirup hakikat langit dan bumi di sekitarnya, berusaha memulihkan setiap kekuatan sihir mereka. Tetua Tianji, Perining Yue, dan yang lainnya, sebagai kultivator Mahayana tingkat akhir yang telah terkenal selama bertahun-tahun, menyerap energi vital langit dan bumi dengan kecepatan yang mencengangkan. Sesaat sebelumnya mereka sama sekali tak berdaya dan gemetar, tetapi sesaat kemudian mereka langsung mengandalkan sedikit energi vital langit dan bumi yang mereka serap untuk menstabilkan tubuh mereka dan terus melayang di udara. Limuran juga menyerap energi vital langit dan bumi. Namun, setelah kekuatannya tersebar, tubuhnya melindungi dirinya dari jurang maut. Ia tidak perlu merapal mantra untuk bernapas masuk dan keluar. Tubuhnya secara alami dan liar menyerap energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Kecepatannya puluhan kali lipat lebih cepat daripada Pak Tua Tianji dan yang lainnya. Di satu sisi, seseorang perlu berlatih Qigong untuk menghirup dan mengembuskan energi vital langit dan bumi, sementara di sisi lain, energi vital langit dan bumi mengalir ke dalam tubuh dengan sendirinya, mengalir di sepanjang 8 meridian luar biasa ke dalam dantian, dan berubah menjadi kekuatan magis murni. Kedua metode ini sangat berbeda, sehingga kecepatannya pun sangat berbeda. Master Suanguang merasakan fluktuasi energi vital yang dipancarkan limuran meningkat pesat, dan ia pun terkejut. Ia buru-buru menebas dengan satu telapak tangan, dan terlepas dari hilangnya energi sejatinya yang serius, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk memotong cahaya pedang yang tajam. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang datang dan berubah menjadi bunga anggrek yang mekar, menghalangi pedang itu. Hualinglah yang bertindak. Baru saja, limuran menggunakan teknik semua hukum kembali ke asal, sengaja menghindari area di dekat Hualing, sehingga Hualing hanya sedikit terpengaruh. Selain itu, ribuan petir emas dari bencana surgawi juga menghilang selama teknik tersebut, memberi Hualing waktu istirahat sejenak. Melihat limuran dalam bahaya, Hualing, yang melepaskan tangannya, secara alami turun tangan untuk membantu. Serangan pedang ini dilepaskan oleh Suanguang setelah ia menguasai teknik Myriad Methods Return to Origin. Kekuatannya kurang dari 1/10 kekuatan puncaknya, sehingga mudah ditangkis oleh wujud anggrek Hualing. Hanya 2 kelopak yang rusak. Ayo pergi, kata Hualing kepada limuran. Ia khawatir Suanguang masih punya cara untuk membasmi limuran. Limuran, yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa, tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya dan berlari dengan kecepatan tinggi. Sosoknya bagaikan kilatan petir, menerjang di depan Pak Tua Tianji. Limuran mencurahkan seluruh kekuatan sucinya ke lengan kanannya dan meninju dengan sekuat tenaga. Kekuatan sucinya memblokir kekosongan,
membuat lelaki tua Tianji, yang kekuatan sihirnya telah rusak parah, mustahil untuk melarikan diri. Bang! Pukulan limuran yang mengerahkan segenap tenaganya, menghantam lelaki tua Tianji dengan keras. Alasan mengapa Pak Tua Tianji begitu kuat terutama karena kultivasinya yang mendalam dan kekuatan sihirnya yang kuat. Sekarang setelah ia kehilangan semua kekuatan sihirnya, bagaimana ia bisa menahan pukulan dahsyat limuran? Tubuh tetua Tianji hancur berkeping-keping oleh suara keras itu, berubah menjadi kabut darah. Karena kehilangan mana yang sangat besar, ia bahkan tidak sempat merapal mantra untuk melepaskan jiwanya, dan musnah. Bersamaan dengan itu, dengan suara gemuruh guntur yang keras, ribuan guntur keemasan kembali jatuh dari awan bencana. Kebetulan, guntur keemasan yang sangat tebal jatuh ke samping dan mengenai Perining Yue tepat di hadapannya. Dalam keadaan normal, Perining Yue dapat dengan mudah melenyapkan petir emas ini. Namun, saat ini, kekuatan magis Perining Yue telah sepenuhnya terkuras, jadi bagaimana mungkin ia bisa melawannya? Tepat saat ia hendak melepaskan jiwanya untuk melarikan diri, petir emas itu telah jatuh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap dalam petir emas, dan jiwanya pun lenyap di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, kedua sosok spiritual yang tadinya tak terkalahkan itu hancur total. Para kultivator dari 4 keluarga besar tersapu puluhan ribu mil oleh fluktuasi energi vital yang mengerikan yang dihasilkan oleh teknik sebelumnya untuk mengembalikan segala sesuatu ke asal-usulnya. Sebagian besar dari mereka masih belum stabil, dan hampir tidak ada yang melihat pemandangan ini. Master Xuan Guang ketakutan. Ia buru-buru menggunakan seluruh kemampuan pedangnya untuk membasmi limuran di saat terlemahnya. Namun, Hua Ling menolak melepaskannya. Bahkan setelah terluka parah oleh guntur emas, Hua Ling masih memisahkan secercah pikirannya dan energi sejati yang kuat, melepaskan sinar cahaya berbentuk kelopak yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak Master Xuan Guang dan mencegahnya menyerang limuran. Tiba-tiba guntur keemasan itu lenyap, awan bencana pun sirna, dan pusaran angkasa raksasa pun terungkap di tempat awan bencana tadi awalnya berada. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh teknik limuran untuk mengembalikan semua hal ke asalnya, tetapi kesengsaraan kenaikan Hua Ling berakhir lebih awal. Dari dalam pusaran spasial, sinar-sinar cahaya cemerlang turun, menyelimuti Hua Ling dengan sempurna. Setelah diamati lebih dekat, sinar-sinar cahaya yang mengalir deras ini ternyata terdiri dari rune-rune aneh yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat misterius dan penuh makna tersembunyi. Cahaya pedang yang ditebas Master Xuan Guang, dan ketika mengenai lapisan cahaya rune, rasanya seperti angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah. Sebelum benar-benar menyentuhnya, cahaya itu telah menghilang tanpa jejak. Kekuatan magis yang ditampilkan Hua Ling juga tidak mampu menembus lapisan cahaya rune ini. Meskipun Hua Ling dan limuran dapat melihat satu sama lain dan mendengar suara-suara, mereka tampaknya dipisahkan oleh suatu antarmuka dan tidak dapat melakukan kontak. Hua Ling pergi. Kata Hua Ling perlahan. Ia merasakan daya hisap yang sangat kuat di pusaran angkasa di atas kepalanya, yang membuatnya terbang perlahan ke atas tanpa sadar. Hua Ling menatap limuran dengan cemas. Jika dia pergi, hidup atau mati limuran akan semakin tidak pasti. Kau harus bertahan hidup. Jika kau bertahan hidup, kau bisa pergi ke suku Huamu, di sana ada tempat untuk naik ke surga yang khusus didirikan oleh Hua Ling. Hua Ling awalnya berencana untuk naik bersamamu di sana, tetapi hari ini, hanya Hua Ling yang naik, dan kau menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Jika memungkinkan, Hua Ling lebih suka bertukar tempat. Kau harus bertahan hidup. Hua Ling menunggumu di negeri dongeng. Sebelum Hua Ling sempat menyelesaikan kata-katanya, ia terhisap ke dalam pusaran angkasa, dan tak ada kabar lagi yang terdengar darinya. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba memancar dari pusaran angkasa. Di bawah tekanan ini, limuran dan Xuan Guang tidak dapat bergerak sama sekali, bahkan tidak dapat bernapas. Para pembudidaya dari 4 keluarga besar di kejauhan tidak dapat mendekati pusaran dalam radius 10.000 mil. Pikiran limuran tergerak, dia benar-benar telah naik ke alam abadi. Seharusnya dia sedang berkomunikasi dengan kekuatan antarmuka alam abadi saat ini. Kekuatan antarmuka yang kuat inilah yang keluar dari pusaran, yang cukup untuk menyegel sebagian besar dunia spiritual di dekatnya. Melihat Hua Ling berhasil mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga, limuran merasa cukup rumit. Kekuatan penyegelan yang dahsyat itu menyebar semakin luas. Xiao Lei dan Qiongqi tak mampu bergerak, bahkan para kultivator dari 4 keluarga besar yang jaraknya puluhan ribu mil pun terpengaruh oleh kekuatan penyegelan itu, dan masing-masing dari mereka membeku di udara, tak mampu bergerak. Di ruang seluas lebih dari 100.000 mil ini, semuanya tampak diam. Satu-satunya perubahan adalah pusaran ruang di atas kepala yang perlahan menyusut dan mengecil. Ini berlangsung selama 3 jam, dan pusaran itu akhirnya menyusut hingga ukuran sekitar 10 kaki. Jika dia berhasil bertahan hidup selama 3 jam ini, seharusnya dia sudah memasuki negeri dongeng sekarang. Limuran menatap pusaran air dan berpikir dalam hati.
Setelah beberapa saat, pusaran itu perlahan menyusut menjadi titik hitam lalu menghilang. Saat pusaran itu menghilang, kekuatan penyegelan yang mengerikan juga langsung menghilang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, tindakan pertama Guru Xuan Guang adalah berteriak keras, memotong dengan satu telapak tangan, dan menebas Limuran dengan pedang. Limuran buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan 17 atau 18 jimat terbang keluar darinya. Semuanya diaktifkan untuk membentuk lapisan demi lapisan sihir lubang hitam, melindungi dirinya sendiri. Namun, cahaya pedang memotong teknik lubang hitam lapis demi lapis, dan akhirnya jatuh di dada Limuran, meninggalkan luka berdarah yang dalam. Limuran mengerang, alisnya berkerut, ekspresinya sangat kesakitan, tetapi dia menahan diri dan tidak berteriak kesakitan. Bagi Limuran saat itu, hal terburuk bukanlah ia mengalami banyak luka pedang, melainkan kerusakan parah pada dantian dan 8 meridian luar biasa miliknya, dan ia mulai menderita serangan balik dari kekuatan sihirnya. Ia tidak bisa lagi memurnikan esensi langit dan bumi, bahkan kekuatan sihirnya yang sedikit pun tak mampu beroperasi. Inilah reaksi balik yang sering dialami orang-orang yang terluka parah ketika mereka masih memaksakan diri menggunakan kekuatan sihir mereka. Ketika Limuran sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir, ia masih mati-matian berusaha membasmi Patua Tianji dengan sekuat tenaga, sehingga ia mengalami reaksi balik ini. Kekuatan sihir Xiao Lei telah benar-benar habis, dan Qiongqi masih terjepit di udara oleh Meiya, tak mampu melepaskan diri. Setelah Hualing menghilang, hanya Limuran dan Xuan Guang yang tersisa untuk bertarung. Sementara itu, para kultivator dari 4 keluarga besar di kejauhan tak dapat mencapai area tersebut untuk sementara waktu. Mati kau, Xuan Guang mendengus dingin. Saat ini, ia hanya perlu mengayunkan pedangnya pelan untuk menghabisi nyawa Limuran. Wajah Limuran tampak serius. Ia merasa hampir tidak memiliki kekuatan sihir untuk mengaktifkan jimat itu. Kini ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh dari udara. Kekuatan Master Xuan Guang terlalu kuat, jauh melampaui ekspektasi Limuran. Meskipun Limuran berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, ia tetap saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa Master Xuan Guang memiliki keunggulan atas Limuran sejak awal, tetapi Limuran memberikan perlawanan yang sangat gigih, menggunakan metode yang tak ada habisnya, dan dia belum jatuh. Saya hanya bisa mengambil risiko, kata Limuran dalam hatinya. Dia mengeluarkan cermin misterius dari antara barang-barang milik Tetua Tianji, memegangnya secara horizontal di depannya, dan berkata dengan dingin kepada Guru Xuan Guang, apakah kamu tidak takut kalau aku akan menghancurkan cermin ini? Master Xuan Guang mendengus dingin, bagaimana mungkin aku tidak tahu kualitas cermin berharga ini? Jangankan kau, bahkan orang seperti Xiao Yaozi pun tidak bisa menghancurkannya. Tapi, Limuran mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku tahu rahasia cermin ajaib ini. Bahkan Xiao Yaozi pun mungkin tidak mengetahuinya. Apa kau tidak ingin tahu? Master Xuan Guang hendak membasmi Limuran dengan pedang, tetapi setelah mendengar kata-kata Limuran, dia tertegun dan bertanya, rahasia apa? Jika kau memberitahuku, bisakah kau menyelamatkan hidupmu? Tanya Limuran. Itu tergantung suasana hatiku. Xuan Guang mendengus dingin, apakah menurutmu kau punya ruang untuk tawar-menawar? Limuran tersenyum pahit dan berkata, yah, aku memang tidak memenuhi syarat. Aku akan memberitahumu rahasia ini sekarang juga. Setelah berkata demikian, Limuran segera mengeluarkan cermin misterius lain yang hampir identik dari tangannya. Xuan Guang terkejut sekaligus gembira jadi, ada cermin berharga lainnya. Ada di tanganmu. Benar sekali, kata Limuran, cermin ajaib itu punya dua sisi, dan begitu cahaya dari kedua cermin itu menyatu, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Dan aku menemukan rahasia besar ini secara kebetulan. Setelah Limuran mengatakan ini, ia perlahan memegang kedua cermin itu di tangannya, membiarkan cahaya yang dipantulkannya perlahan mendekat. Xuan Guang menyaksikan adegan ini tanpa berkedip. Ia pernah memiliki salah satu cermin ini, tetapi selain Niu Xianjue yang tampaknya masuk akal, ia belum memahami rahasia apapun darinya. Kini setelah melihat Limuran berencana menggabungkan kedua cermin itu, ia tentu saja sangat penasaran dan ingin mengetahui rahasia besar yang disebutkan Limuran. Sebenarnya, Xuan Guang sudah lama menduga Limuran telah memahami lebih banyak rahasia terkait cermin ajaib, karena Limuran berlatih terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Banyak kekuatan magis yang ia gunakan adalah hal-hal yang bahkan belum pernah dilihat oleh tokoh-tokoh tingkat atas di alam spiritual dan ibel seperti Xuan Guang. Oleh karena itu, ketika Limuran mengatakan bahwa ia telah menguasai rahasia cermin ajaib, Xuan Guang mempercayainya sekitar 70%. Karena alasan inilah Xuan Guang tidak langsung membasmi Limuran. Membasmi Limuran akan memungkinkannya merebut cermin ajaib, tetapi belum tentu rahasianya akan terungkap. Menurutnya, membasmi Limuran hanya akan memakan waktu sesaat.
Ia akan punya cukup waktu untuk menunggu Limuran mengungkapkan rahasia cermin ajaib atau memberikan petunjuk sebelum membasminya. Xuan Guang menatap Limuran dan kedua cermin itu dengan saksama. Jika Limuran melakukan gerakan yang tidak biasa, ia akan segera bertindak dan tidak akan pernah membiarkan Limuran lolos. Limuran perlahan-lahan menyatukan cahaya dari kedua cermin. Tepat ketika kedua cahaya itu hampir bertemu, Limuran tiba-tiba mengubah arah cermin sedikit, dan kedua cahaya itu mengarah ke Master Xuan Guang. Xuan Guang terkejut. Tiba-tiba ia merasakan hisapan yang sangat kuat dari cahaya cermin. Setelah kedua cahaya cermin saling tumpang tindih, sebuah pusaran terbentuk, menyedot ruang di sekitarnya dan segala sesuatu. Xuan Guang tak bisa melarikan diri. Saat itu juga, tubuh Xuan Guang terkoyak oleh daya hisap, berubah menjadi kabut berdarah. Di dalam kabut berdarah itu, sebuah bola cahaya pedang meledak dari area tersebut. Itu adalah jiwa Xuan Guang. Dia benar-benar lolos. Limuran terkejut dan buru-buru mengalihkan cahaya kedua cermin agar tidak menyatu. Kalau tidak, jika kedua cermin itu benar-benar menyatu, seluruh dunia spiritual mungkin akan tersedot ke dalam dunia di dalam cermin. Xuan Guang tidak menyangka seberkas cahaya yang terpantul dari cermin akan memiliki kekuatan sebesar itu dan Limuran tidak menyangka Xuan Guang akan meninggalkan tubuhnya dan lepas dari jiwanya dengan begitu mudah. Keduanya sangat terkejut saat itu. Limuran segera menyimpan cermin ajaibnya, lalu melambaikan lengan bajunya dan terbang menuju Qiongqi. Sepanjang perjalanan, ia membawa Xiao Lei dan Qiongqi ke Gua Langhuan. Mantra sederhana ini hampir menghabiskan sisa energi terakhirnya. Cahaya pedang tajam tiba-tiba menyambar dari jiwa Xuan Guang dan menebas ke arah Limuran. Limuran kemudian membakar darah naga di tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan naga berwarna darah. Tepat saat cahaya pedang hendak menebas, ia menghilang dari tempatnya. Naga Ibel kabur, teriak Xuan Guang dengan marah, otang pembawa sial. Dia benar-benar lolos. Namun, ia juga tahu bahwa Limuran telah membakar abis darah naga ajaib di tubuhnya untuk dapat melakukan kemampuan melarikan diri dari naga ajaib ini meskipun terluka parah. Sejak saat itu, darah naga ajaib yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh Limuran selama bertahun-tahun lenyap sepenuhnya dan lenyap. Jiwa Xuan Guang melirik para kultivator dari 4 keluarga besar di kejauhan, lalu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang, melesat melewati kehampaan, dan menghilang. Saat berikutnya, jiwa Xuan Guang menembus kehampaan seperti pedang tajam, tiba-tiba muncul di depan seorang tetua keluarga Jin, dan menusuk tubuh pria itu seperti pedang tajam. Tetua keluarga Jin ketakutan, tetapi ia tak berdaya menghentikan jiwa Xuan Guang yang menyerbu. Setelah jiwa Xuan Guang menembus tubuh orang ini, tidak ada bekas luka yang tersisa, tetapi tetua keluarga Jin menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Kerasukan, para kultivator di sekitarnya terkejut dan tanpa sadar minggir. Beberapa kultivator yang memahami situasi ini tak kuasa menahan diri untuk menatap tetua keluarga Jin dengan simpati dan ngeri. Master Xuan Guang telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi beliau belum pernah mengambil alih tubuh lain, jadi beliau masih memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuh lain dan bereinkarnasi. Kali ini, beliau jelas ingin mengambil alih tubuh tetua keluarga Jin ini. Jiwa Xuan Guang jelas jauh lebih kuat daripada jiwa tetua keluarga Jin, sehingga dalam sekejap, jiwa tetua keluarga Jin tertelan abis. Ia tiba-tiba berhenti meronta dan berputar, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam dan tak bernyawa, dan ia tidak bergerak. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya spiritual samar muncul di wajah tetua keluarga Jin, dan setelah cahaya spiritual itu menyala, wajahnya pun berubah drastis, dan benar-benar berubah wujud menjadi Tuan Xuan Guang. Anak itu tidak bisa lari jauh. Dia sedang menderita serangan balik kekuatan sihirnya saat ini. Dia tidak punya kekuatan sihir lagi dan telah menjadi lumpuh. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Kata Master Xuan Guang dengan keras. Mungkin karena dia baru saja mengambil alih tubuh ini, nadanya masih agak kaku. Panggil roh pedang. Xuan Guang memerintahkan Pak Tua Tianjian. Ya, Pak Tua Tianjian mendesah ringan, melambaikan lengan bajunya, dan memanggil roh pedang. Setelah roh pedang itu muncul, Guru Xuan Wang berkata kepadanya, kau bisa merasakan aura anak itu dalam jarak tertentu. Bisakah kau merasakan di mana dia sekarang? Setelah memejamkan mata dan merasakan untuk waktu yang lama, roh pedang itu mengerutkan kening dan berkata, tempat ini dipenuhi darah dan energinya. Terlalu kacau dan sulit untuk dirasakan. Namun, roh pedang itu samar-samar dapat menentukan bahwa dia seharusnya berada di suatu tempat dalam radius 100.000 mil. Jika dia terluka parah dan darah serta energinya sangat terkuras, induksi roh pedang padanya akan sangat berkurang, sehingga mustahil untuk menentukan lokasi pastinya. Mengetahui dia berada dalam radius 100.000 mil saja sudah cukup. Xuan Guang mengangguk dan berteriak lagi, sampaikan perintah ini. Semua kultivator dari keluarga besar harus mencari dengan saksama dalam radius 100.000 mil dari danau bunga pemakaman.
Jangan lewatkan sehelai rumput atau pohon pun. Kita harus menemukannya sebelum lukanya sembuh. Siapapun yang berkontribusi besar akan diberi imbalan yang besar. Aku bisa mengajarimu semua ilmu pedangku dan sutra taiksu tingkat 6 yang sejati. Ya, para murid dari 3 keluarga besar kecuali keluarga Su segera menerima perintah tersebut dan menyampaikan berita itu. 4 keluarga besar telah berakar di benua angin dan awan selama 10.000 tahun, dan mereka memiliki banyak kultivator tingkat tinggi, serta kultivator tingkat menengah dan rendah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah perintah ini diturunkan, ratusan ribu kultivator akan mencari kemana-mana. Limuran sudah tak berdaya, membuatnya sulit untuk bersembunyi. Ayo pergi. Liu Chenfeng, pendekar Ling Yu, dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu segera berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melarikan diri dari sini. Kita harus menemukan Paman Li sebelum orang lain, kalau tidak Paman Li akan jatuh ke tangan orang lain dan mati. Gumam Liu Chenfeng dalam hatinya. Xuan Guang menyaksikan Liu Chenfeng dan yang lainnya melarikan diri, dan tentu saja memahami niat mereka. Sayangnya, ia baru saja mengambil alih tubuh lain dan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Liu Chenfeng dan yang lainnya. Otang pembawa sial, Guru Xuan Guang memelototi tetua Tianjian. Ini semua murid baik yang kau ajar. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menghormati guru dan jalan mereka. Sebagai seorang guru, kau benar-benar terhina. Tetua Tianjian berkata dengan tegas, Guru, Anda salah. Meskipun murid-murid saya ini telah mengkhianati guru mereka, mereka tetap setia dan saleh, dan mereka telah memikul tanggung jawab. Saya tidak akan pernah malu terhadap mereka. 1240